Harimau lincah, dia main. Bunuh manusia kecil itu. Bunuh dia. Jangan biarkan dia lolos. Aku akan meminum darahnya. Bunuh dia. Cepat. Teriakan marah terlontar dari 1-2 orang iblis yang bentuknya sangat mirip dengan manusia. Hanya saja bibirnya sangat tebal, seperti baru saja tersengat 50 lebah ganas. Melihat sejumlah iblis yang masih terus berdatangan dari arah timur, Wahna melesat ke udara. Ia mengambil batu baja neraka seukuran batu bata dan melemparkannya ke berbagai sudut medan perang, terutama pada area yang mendekati benteng. Dengan melakukan ini, Wahna berharap para iblis ini akan musnah karena terserap energinya oleh batu baja neraka ketika interval waktu pertahanan mereka telah habis. Di waktu yang sama, kawasan utama istana kerajaan. Raja Libat tampak mondar-mandir dengan wajah merah padam karena kemarahan dalam hatinya. Meski ia tahu putra pertamanya, sang pangeran pertama, Cukan Ida, memiliki niat untuk merebut posisi putra mahkota, tidak pernah terbesit sedikit pun di benak Raja Libat bahwa putranya itu akan bersekutu dengan kaum iblis. Selama ini, dirinya cukup banyak memberi pengampunan. Sebagai kasus terakhir adalah ketika Cukan Ida mencoba meracuni putra angkatnya ketika menjelang hari penobatan pangeran utama. Beruntung putra angkatnya itu masih memiliki penawar. Jika dirinya tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh putra angkatnya itu, untuk seolah tidak tahu menahu apa yang terjadi, mungkin pangeran pertama, yang notabene adalah putranya sendiri dari seorang sawir, telah ia jatuhi hukuman pancung. Hingga diketahuinya bahwa pangeran pertama telah bersekutu dengan kaum iblis, adalah ketika kedatangan ajudan Tuyul, salah satu ajudan raja, yang tanpa sengaja melewati jalan di belakang istana pangeran pertama di siang hari. Tujuan awal ajudan Tuyul adalah memeriksa benteng istana di bagian timur, di mana salah satu jalurnya berada di bagian belakang istana pangeran pertama. Tentu saja ajudan Tuyul dapat merasakan keberadaan aura iblis. Sekalipun iblis telah memiliki kemampuan menjelma sempurna sebagai manusia, ajudan Tuyul telah mengenakan cincin batu neraka, pemberian dari Raja Liba beberapa waktu sebelumnya. Pikiran Raja Liba mulai mengingat kembali perkataan Wahna, sang pangeran utama. Aku mengerti sekarang. Mengapa putra angkatku ingin aku membiarkan kejadian itu seolah aku tidak tahu apa-apa. Hari inilah yang dimaksud olehnya. Jika tidak, maka aku tidak akan tahu bahwa aku sedang memelihara iblis di dalam istanaku sendiri. Gumam Raja Liba lirih. Ajudan Tuyul yang berada di dalam ruang kerja Raja Liba tidak mengatakan apapun. Dia hanya terdiam dan sesekali menghela napas dalam diam, menyesali akan semua situasi yang terjadi di dalam hati. Baginya, bersekutu dengan kaum iblis adalah pengkhianatan besar bagi kerajaan Liba. Dan yang membuat ironi, itu semua dilakukan oleh pangeran pertama dari kerajaan Liba sendiri. Menghadap Paduka. Suara Menteri Iwa terdengar dari balik pintu ruang kerja Raja Liba. Masuk, seru Raja Liba. Bagaimana? Paduka, kediaman pangeran pertama dan pangeran kedua telah kosong. Menurut para pelayan dari kedua pangeran, mereka meninggalkan istana 3 hari yang lalu dengan alasan menuju ke ibu kota. Lapor Menteri Iwa dengan hormat. Raja Liba memandang arah keluar jendela. Tatapannya mengarah pada istana pangeran pertama. Sepertinya mereka benar-benar telah mempersiapkan sesuatu sejak lama. Paduka, 6 iblis yang berada di area belakang istana pangeran pertama. Belum selesai ajudan Tuyul berkata, Raja Liba segera memberi perintah. Musnahkan. Dimengerti, Paduka. Jawab ajudan Tuyul dengan hormat. Kawasan dalam istana kerajaan. Jenderal, kediaman Menteri Mere 3 sudah kosong. Para pelayan juga terbunuh. Lapor seorang Jenderal Madya kepada Jenderal Utama. Siap. Beri tanda darurat kepada penjaga gerbang ibu kota. Perintah sang Jenderal Utama segera menanggapi. Dimengerti, Jenderal. Segera, Jenderal Madya mengeluarkan kristal berwarna kuning sebesar kepalan tangan dan 3 batu roh tingkat rendah. Begitu batu roh dan kristal kuning disatukan dan dialiri sedikit energi, cahaya kuning keemasan meluncur ke langit seperti sinar laser, meledak di ketinggian angkasa. Kawasan ibu kota Sarpaden. Para penjaga gerbang ibu kota yang sedang berdiri di atas benteng maupun bersiaga di pintu masuk ibu kota, seketika mendongakkan kepalanya ke atas sedikit. Tutup pintu gerbang. Siaga penuh. Teriak kepala penjaga memberi perintah kepada para bawahannya, begitu dia melihat cahaya kuning keemasan dari kawasan istana. Mendengar suara kepala penjaga, dalam sekejap, para penjaga bergegas menutup gerbang ibu kota. Orang-orang yang berada di dalam gerbang maupun di luar gerbang terkejut dengan perubahan peristiwa yang begitu tiba-tiba ini. Ada apa? Kenapa pintu gerbang tiba-tiba ditutup? Aku tidak tahu. Ini sepertinya sangat darurat. Apakah ada serangan musuh? Situasi ini sepertinya sangat tidak biasa. Benar. Lihat. Prajurit kerajaan memenuhi benteng. Apakah ada serangan dari luar? Diskusi langsung pecah di beberapa tempat. Peristiwa yang membuat banyak prajurit kerajaan bersiaga hingga ke sisi benteng ibu kota adalah belum pernah terjadi sebelumnya. Akademi Buana Raya. Sejak terjadinya serangan yang dilakukan oleh Jack Blair dan Nas Bedak bersama ribuan orang, Akademi Buana Raya tidak menurunkan status siaganya sama sekali. Akan tetapi malah meningkatkan intensitas pengawasan dan kewaspadaan. Pengkhianatan yang dilakukan Jack Blair adalah salah satu pukulan berat bagi Akademi Buana Raya untuk yang kesekian kalinya, terutama bagi Master Akademi. Meski tidak menimbulkan korban jiwa pada murid-murid Akademi, keberadaan pengkhianat lebih menakutkan daripada musuh sejati yang sudah jelas. Di samping itu, dengan masih adanya pengkhianat di tubuh Akademi Buana Raya, menunjukkan bahwa perlu adanya perubahan dalam segala aspek. Tentu saja Master Akademi dan beberapa tetua mulai mengingat kembali apa yang pernah dikatakan oleh murid barunya itu. Siapa lagi jika bukan Wahna Rahmi, murid usia paling muda yang menekankan kata kesetiaan untuk Akademi Buana Raya. Master, ada gerakan mendekati jarak 30 km di bagian timur benteng. Tetua Balai Array segera menyampaikan apa yang dilihatnya di layar array pengawas. Master Akademi yang sedang duduk seketika bangkit berdiri. Dari timur, itu berdekatan dengan pelataran luar. Siagakan murid elit. Mendengar ini, Tetua Lausa segera merespon. Dimengerti, Master. Menanggapi perintah, Tetua Lausa bergegas meninggalkan ruang aula utama. Tetua, siapa mereka?
Tanya Master Akademi kepada Tetua Balai Rei, Sulaika Warma. Tetua Sulaika Warma segera menjawab. Mereka murid-murid Akademi Tunjung Nyu. Master Akademi mengerutkan kening. Dia mencoba menelaah satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya, terutama keterkaitan antara serangan Jack Beler dengan Akademi Tunjung Nyu. Sungguh berani si Rumi ini. Sepertinya dia memang anjingnya Yamami. Tetua Sulaika Warma menghela napas panjang. Mereka berasal dari Akademi Buana Raya kita juga. Mungkin kita harus segera menyelesaikan semua kekacauan ini. Mata Master Akademi memerah, menoleh ke arah Tetua Sulaika Warma, membungkuk dalam-dalam dengan hormat. Tetua, maafkan aku. Master Akademi merasa bertanggung jawab atas pengkhianatan dari beberapa orang itu. Karena rekomendasinya, mereka dapat diterima di Akademi Buana Raya oleh sang Master Akademi sebelumnya. Tetapi sungguh tidak terduga, mereka, orang-orang yang direkomendasikannya, didukungnya, diperhatikannya, akan menjadi duri dalam daging. Pantai Laut Timur. Di salah satu sudut hutan tepi pantai, Baimu Degi membuka matanya dari posisi meditasi. Dia mendengar suara pelan langkah kaki mendekat ke arahnya. Begitu suara itu menunjukkan sosok di pintu tenda utama, tampak Jenderal Suekabe berjalan gontai, terkesan kehilangan tenaga dengan kondisi sudah terluka. Tentu saja hal ini sangat mengejutkan bagi Baimu Degi. Selain Jenderal Suekabe, tidak ada lagi orang terkuat di dalam pasukannya. Tetua Laini Loba yang menemaninya juga telah kembali ke Akademi Seribu Langit untuk mengatur strategi lanjutan. Begitu Jenderal Suekabe akan menyampaikan situasi perang, 5 orang pria parubaya berbadan tegap dan kekar memasuki tenda. Melihat kelima orang itu, Baimu Degi langsung tersenyum sumringah. Dia telah menunggu orang-orang di depannya ini sejak hari pertama dimulainya perang. Kelima orang itu tidak lain adalah Subina dan keempat saudaranya. Tuan muda, maaf kami terlambat. Ada urusan yang harus diselesaikan sesegera mungkin di tengah perjalanan. Sapa Subina mengangguk sedikit, berkata tanpa mengubah ekspresi. Belum sempat Baimu Degi akan menjawab sapaan Subina, Subini menimpali ucapan Subina. Dan itu sangat penting. Tidak bisa diabaikan. Merasa ditatap oleh Subini, Subino mengamini seraya mengacungkan jempolnya. Hetul, hangat Hetul. Bagi Subina dan keempat saudaranya, mereka tidak perlu membungkuk apalagi berlutut di depan Baimu Degi. Posisi mereka tidak tunduk kepada perintah Master Sanu, sang Master Akademi Seribu Langit, tetapi tunduk 100% kepada Jenderal Besar mereka, Jenderal Besar Samudera. Baimu Degi melambaikan tangannya. Sikapnya yang biasanya terkesan angkuh, penuh dominasi, dan merasa ingin selalu dihormati berubah drastis saat itu juga. Dengan senyum berseri, Baimu Degi menyambut. Tuan Subina, tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting Tuan Subina sudah berada di sini saat ini. Subino melirik ke arah Jenderal Suekabe yang berada sekitar 3 depa di sebelah kirinya, di mana tubuh Jenderal Suekabe penuh dengan luka. Subino mencibir dengan lirikannya. Pasukanku tidak akan mudah dikalahkan jika hanya melawan sekelompok serangga. Apalagi jika pemimpinnya sampai terluka parah. Sungguh kebodohan tingkat dewa. Meski tahu kalimat Subino ditujukan kepadanya, Jenderal Suekabe tidak menjawab sepatah kata pun. Dia hanya menggetakkan gigi dalam diam. Suatu hari, akan aku hancurkan sudi iblismu. Baimu Degi juga melirik ke arah Jenderal Suekabe. Tapi dengan cepat, dia mengalihkan pembicaraan ke topik utama seraya tersenyum. Tuan Subino, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membantu kami. Pada saat yang sama, pada hutan di tepi pantai sebelah utara, Master Sernyenye telah bertempur melawan 95 iblis tahap kaisar alam tingkat tinggi. Sekelompok iblis kuat ini tidak lain adalah para bawahan Subina bersaudara, dan telah memiliki kemampuan sempurna menjelma menjadi manusia. Sekalipun Master Sernyenye berada pada kultivasi satu tahap yang lebih tinggi, melawan musuh yang jumlahnya nyaris 100 orang, juga tidak bisa disebut mudah. Apalagi yang dilawan olehnya bukanlah manusia seperti dirinya, melainkan kaum iblis yang memiliki kelebihan tersendiri dalam hal serangan maupun aura yang dapat menyerang jiwa. Meski kewalahan dan sedikit merasa tertekan, Master Sernyenye tetap dengan gigih dan pantang menyerah melawan dan menyerang kelompok iblis yang mengepungnya. Di tempat berbeda, Tetua Matanai, Tetua Songgo, dan yang lainnya masih terus bertarung melawan pasukan iblis yang terus berdatangan dari arah laut. Saking banyaknya, sepertinya tidak pernah mengenal kata habis. Begitu juga dengan Wahna, ia muncul dari satu tempat ke tempat lain, memenggal para iblis dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak peduli dengan teriakan menyedihkan, tidak peduli dengan permohonan belas kasihan, tidak peduli apapun yang keluar dari mulut pasukan iblis. Wahna tetap menghabisi mereka tanpa kenal ampun. Bahkan, pasukan iblis yang berada pada tahap prajurit alam dan jenderal alam akan menghindari keberadaan manusia gila itu sejauh yang mereka bisa. Manusia itu terlalu mengerikan. Dia sangat menakutkan. Teman kita sudah meminta ampun, tapi dia malah meledakkan kepalanya. Sungguh benar-benar kejam. Dia membantai dengan tersenyum senang. Benar-benar seperti iblis. Enak saja kau sebut dia seperti iblis. Iblis lebih terhormat. Tidak makan uang sumbangan atas nama derita. Obrolan kecil masih sempat dilakukan oleh pasukan iblis di salah satu titik medan pertempuran, sekalipun dalam situasi perang yang kacau balau. Bab ke-260. Pasukan iblis ini melihat Wahna bak dewa kematian yang selalu siap menjemput ajal. Tanpa kenal ampun melibas apapun yang ada di sekitarnya. Bukan hanya gerakannya yang sangat cepat, tapi cara membunuhnya tergolong sangat kejam. Lebih kejam dari yang pernah mereka lihat di daratan mereka. Daratan Buto, daratan kaum iblis. Betapa tidak, kepala teman-teman mereka diledakkan hanya dengan satu pukulan. Ada pula yang lehernya dicengkeram dengan kuat. Putus seketika, yang memisahkan kepala dengan badan setelahnya. Tidak berhenti di situ saja kekejaman cara membunuhnya. Pemuda kurus itu juga menusuk dada kaum iblis, tepat pada jantung. Dan yang mengerikan bagi pasukan iblis, pemuda itu tidak menggunakan pedang, melainkan dengan tangan kosong, meremas jantung teman-temannya, meledakkan jantung di dalam rongga dada sambil tersenyum. Seolah pemuda itu telah melakukan hal yang paling menyenangkan dan membahagiakan. Begitu mendengar kata terakhir dari rekan mereka, kelompok kecil yang berdiskusi itu segera menoleh ke arah sumber suara yang sangat dekat dengan tempat mereka berdiri saat ini. TIDAAK, teriakan melengking dari kelompok kecil pasukan iblis menambah riuh suara medan perang. Tapi hanya sesaat, karena kepala mereka
bawah, terpisah dari badannya. Wahna menoleh ke kiri, ke arah hutan tepi pantai, di mana Master Sergenge yang sedang bertarung melawan sekelompok orang tahap kaisar alam tingkat tinggi. Siap, mereka sangat kuat. Bagaimana aku akan membantunya? Pikiran Wahna mulai berputar untuk mencari jalan membantu Master Sergenge yang tampak sangat kewalahan. Mau tidak mau, terpaksa aku harus menggunakan racun jiwa. Toh hanya Master Sergenge yang ikut terinfeksi. Wahna mengambil keputusan di dalam pikiran, menyikapi situasi yang terjadi. Jika hanya Master Sergenge yang terinfeksi racun jiwa, maka Wahna dapat bertindak dengan cepat untuk memberikan penawarnya seiring dengan perlawanan pasukan iblis. Tapi jika banyak orang dari pihaknya yang terinfeksi, maka kemungkinan besar akan sulit bagi Wahna untuk bergerak memberi penawar sekaligus menghindari serangan lawan. Dengan pemikiran ini, Wahna segera memeriksa ruang penyimpanan sistem. Tapi, alangkah menyesalnya Wahna ketika melihat jumlah bola embun yang tersisa di ruang penyimpanan sistem hanya tersisa 2 buah. Dan dari 2 buah bola embun itu, hanya sebesar bola kasti. Wahna mendesah di benaknya seraya mendecakkan lidah karena kesal. Kenapa aku tidak mempersiapkan ini sebelumnya? Dasar pikun. Pikun, pikun. Begitu Wahna hendak melesat ke arah Master Sergenge, ia langsung menggeser pandangannya ke kiri. Terkejut dengan apa yang memasuki visi saat ini. Siap, siap, siap. Dari mana iblis blasteran berbah ini muncul? Kenapa mereka datang lagi? Wahna mengutuk di dalam hati. Di depannya, di arah timur, Wahna melihat kloter kedua dari pasukan iblis telah menghitamkan langit di atas hutan tepi pantai. Melompat ke udara, Wahna mendapati para tetua dan tuan kota sudah mulai kelelahan. Energi mereka terkuras menghadapi begitu banyak pasukan iblis. Tidak ingin menunda, dengan cepat Wahna melesat, mendekati pasukan iblis yang baru datang dari langit hutan tepi pantai. Bola embun yang sedianya akan dia gunakan untuk membantu Master Sergenge, dia lemparkan ke arah pasukan iblis pada 2 arah yang berbeda. Meski bola embun dengan racun jiwa sangat dahsyat dalam melumpuhkan lawan, tapi jumlah pasukan iblis yang baru saja datang terlalu banyak. Setidaknya sama dengan pasukan iblis di kloter pertama, bahkan bisa lebih. Sedangkan ukuran bola embun milik Wahna yang seukuran bola kasti, hanya mampu menginfeksi dalam radius kurang dari setengah kilometer saja. Tapi, paling tidak dapat membunuh ratusan hingga ribuan pasukan iblis. Jelas ini tidak sebanding dengan jumlah pasukan iblis yang jumlahnya kian membludak luar biasa. Selain itu, untuk membuat bola embun seukuran bola pingpong saja, setidaknya membutuhkan waktu 3-4 menit. Apalagi untuk memadatkan bola embun sebesar balon udara, tentu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tidak berani untuk menunda waktu, Wahna mengalihkan serangannya ke arah lain. Dia menyerang pasukan iblis yang sebagian kecil telah berjatuhan akibat bola embun yang baru saja dia lemparkan. Masih berada di udara, Wahna mendekatkan kedua telapak tangannya, saling berhadapan di depan dada. Muncul pusaran angin kecil di antara kedua telapak tangan, sebesar telur ayam. Menarik kedua telapak tangan itu ke samping, tepat di sebelah pinggang kanan. Dengan sedikit hentakan, Wahna menjulurkan kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangan itu saling membuka dan berubah hadap ke depan, di mana kedua pergelangan tangan nyaris menyatu, seraya meraung di dalam benaknya. Angin lesus. Bola angin kecil itu melaju ke bawah secara diagonal, berputar cepat pada polosnya searah jarum jam. Bagian atasnya semakin melebar hingga 100 meter, sedangkan bagian bawahnya tetap pada ukuran semula, namun melambai kemana-mana, mencambuk segala sesuatu yang dilewati, menghancurkan apapun di jalannya. Pasukan iblis yang baru saja memasuki tepi medan perang, tepatnya di tepi hutan bagian barat, seketika berhamburan ke segala arah, mencoba menyelamatkan diri dari tarikan kencang pusaran angin yang sangat besar. Mirip dengan angin tornado yang sering singgah di negeri Paman Sam di bumi. Setiap pasukan iblis yang tidak mampu menghindar akan ditarik masuk ke dalam pusaran angin, dicabik-cabik oleh angin yang mengkristal, yang membentuk bilah-bilah tajam. Bukan hanya itu saja, derak petir yang sesekali menyambar, menghanguskan siapapun yang masuk ke dalam pusaran angin itu. Terjadinya adegan ini membuat semua orang membuka matanya lebar-lebar, seakan ingin lepas dari kelopaknya untuk melihat lebih dekat dan membuktikan benar tidaknya yang memasuki visi mereka. Bahkan, entah kebetulan atau tidak, baik Master Sergenge dan para bawahan Sugina bersaudara seolah sepakat menghentikan pertarungan mereka untuk sejenak. Tatapan mereka beralih pada satu tempat. Mereka memandang penuh takjub terhadap peristiwa yang mereka saksikan saat ini. Di sisi Master Sergenge dan kelompoknya, keheranan dan kekaguman tidak henti-hentinya mereka arahkan kepada murid Akademi Buana Raya itu. Bagi mereka yang memiliki pengetahuan lebih luas dan lebih dalam tentang kekuatan dan kultivasi, terutama Master Sergenge dan para tetua inti, selain langka, seseorang yang dapat memanipulasi elemen yang dimiliki secara sempurna adalah 1 dari sejuta. Sebelumnya, mereka sudah dibuat kagum dengan bagaimana sayap hijau indah membentang di punggung Wahna. Dan kini, mereka kembali dibuat syok dengan bagaimana pemuda kurus itu memanipulasi elemen angin yang menghancurkan. Dan yang lebih mengherankan bagi semua pasang mata, mereka tidak hanya melihat manipulasi elemen angin, tapi juga ada elemen petir yang menyambar ke segala arah di dalam pusaran angin. Adalah mustahil bagi seseorang bisa memiliki 2 elemen, apalagi mengkombinasikan keduanya menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Tetapi hari ini, di depan mata kepala mereka sendiri, mereka menyaksikan semua kemustahilan itu pada seorang pemuda yang melayang di udara, berdiri tegak dengan tatapan tajam. Sedangkan di sisi pasukan iblis, pemandangan ini bukanlah tatapan takjub yang dipenuhi sukacita, melainkan keheranan yang dipenuhi dengan kengerian dan ketakutan luar biasa. Merinding mulai merayapi seluruh tubuh. Betapa tidak, lengkingan teriakan-teriakan menyedihkan dari teman-teman mereka terdengar begitu jelas di telinga mereka. Tubuh teman-teman mereka bukan hanya disayat, bukan hanya dicabik, tapi dipotong-potong menjadi beberapa bagian oleh angin yang sepertinya mengeras menjadi ribuan bilah pedang yang sangat tajam. Bahkan, beberapa lagi langsung tewas begitu tersambar petir ungu kehitaman sebesar lengan. Sayangnya, Wahna hanya mampu memanipulasi elemen angin dan elemen petirnya menjadi angin lesu selama 60 detik saja. Modifikasi dengan kolaborasi kedua elemen menjadi sebuah serangan mematikan sangat membutuhkan energi yang sangat banyak. Tetapi pada tingkat kultivasinya masih belum mampu menampung energi yang lebih besar. Di detik terakhir, Wahna menaikkan telapak tangan kanannya setinggi leher, di depan dagu. Si
Sikunya terangkat nyaris setinggi bahu. Di saat berikutnya, dia menghentakkan telapak tangannya ke bawah. Seiring dengan gerakan telapak tangan Wahna, pusaran angin yang memporak-porandakan pasukan iblis tiba-tiba melompat ke udara, membentuk sebuah telapak tangan yang sangat besar. Jauh lebih besar daripada cakar raksasa milik Jenderal Sukertemen maupun Jenderal Kewe saja. Ketika telapak tangan dari elemen angin dan elemen petir itu terbentuk, langsung jatuh ke tanah, menunggu pasukan iblis di bawahnya yang masih tercengang menatap langit. Boom! Suara dentuman besar menggelegar ke udara. Tanah bergetar seolah gempa bumi melanda. Kerumunan pasukan iblis yang tertimpa telapak tangan raksasa itu seketika hancur menjadi pasta daging. Sedangkan yang berada di dekat jangkauan telapak tangan terlempar ke segala arah dengan luka-luka yang serius, memuntahkan darah 2 hingga 3 kali. Setelahnya, Wahna jatuh dari udara, berlutut dengan satu lutut. Telapak tangan kirinya menapak, sejajar dengan lutut kiri yang menyentuh tanah, menyangga tubuhnya. Napas Wahna tersengal terengah-engah, dan wajahnya sedikit memucat. Tampak buliran keringat menetes dari pelipisnya. Energi yang dia gunakan dalam modifikasi elemen barusan telah menguras tenaganya ke titik yang ekstrim. Bukan energi alam yang terkuras, tapi energi mental yang tersedot seperti banjir bandang. Perlu sedikit waktu bagi Wahna untuk memulihkannya kembali. Wahna tidak punya pilihan lain untuk mengurangi jumlah pasukan iblis yang sangat besar ini. Pasukan pertama saja hampir 1 juta personil dan pasukan kedua malah lebih dari 1 juta iblis yang kekuatannya setingkat lebih tinggi dari pasukan sebelumnya. Dengan pengerahan elemen angin dan elemen petir, dan dengan 2 jenis modifikasi kedua elemen yang dimilikinya, lebih dari setengah pasukan iblis yang baru saja datang musnah saat itu juga. Bahkan, sebagian lagi dari pasukan iblis telah mengalami luka berat yang tidak efektif lagi dalam melanjutkan pertempuran. Jika hanya mengandalkan bertarung, Wahna tidak keberatan sama sekali. Semakin dia bertarung menggunakan fisiknya, semakin meningkat kekuatan fisiknya. Tapi pertimbangannya adalah murid-murid Akademi Surya Dewa yang berada di balik benteng. Teman-temannya akan menjadi tumbal darah bagi para iblis ini. Belum lagi anak-anak dan orang biasa yang sedang khawatir di desa dan kota. Jika pasukan iblis berhasil melebarkan sayap ke desa atau kota, sungguh tidak terbayangkan apa yang akan terjadi. Entah mengapa, semua itu muncul begitu saja di benak Wahna. Rasa traumanya yang tersingkirkan ketika hidup di bumi, membuat hati kecilnya berontak ingin melindungi orang-orang terdekatnya. Orang-orang yang dicintainya, orang-orang baik yang layak mendapatkan dan menikmati kehidupan. Pada saat ini, seberkas cahaya hitam pekat membentuk kepala tangan melesat ke arah Wahna dengan kecepatan tinggi. Wahna! Awas! Tetua Songgo berteriak kencang dari kejauhan seraya melesat ke arah Wahna. Wajah Master Sengenge berubah suram. Tetua Iyasnya Ali memucat. Tetua Panopoe bermata merah. Mereka tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika pemuda belia yang telah membantu mereka Dewa Perang, sekaligus Dewa Kematian itu akan binasa di hadapan mereka. Dan mereka tidak dapat melakukan apapun untuknya. Kekhawatiran Master Sengenge dan para tetua yang lain tentu sangat beralasan. Gumpalan energi yang sedang melaju ke arah Wahna bukanlah sesuatu yang dapat dianggap sepele. Aura yang terpancar dari gumpalan energi itu sangat besar dan menekan. Bahkan, Tetua Songgo, yang kekuatannya telah berada pada tahap kaisar alam tingkat ke-9, dapat merasakan tingkat bahaya yang tinggi dari aura serangan itu. Wahna yang mendengar ini hanya memejamkan matanya. Kondisinya benar-benar sangat lemah saat ini. Progres pemulihannya sedang berjalan. Terutama energi mental yang nyaris mendekati 90% habis dia gunakan untuk manipulasi kedua elemen. Bab ke-261. Tiba-tiba Wahna mendengar suara di dalam benaknya. Tim merah. Sekarang, membuka matanya, Wahna melihat sekelompok orang bertopeng dengan pakaian serba hitam kini sedang dalam formasi mengelilingi posisinya, membentuk formasi array pertahanan dari bendera kecil yang tidak asing lagi bagi Wahna. Karena bendera kecil itu tidak lain dan tidak bukan adalah miliknya. Pemimpin, maafkan kami. Kami terlambat. Saida membuka topengnya, berlutut dengan satu kaki dengan kepala menunduk di depan Wahna yang posisinya juga masih berlutut dengan lemah. Wahna tersenyum hangat dan menganggukkan kepalanya. Habisi mereka. Jangan sisakan satupun. Dimengerti? Bukan hanya Saidem yang menjawab, tapi ke-15 orang dalam tim merah, tim kuning, dan tim hijau menjawab dengan serempak. Tidak lama berselang, Wahna menoleh ke kiri. Dia melihat pasukan khusus kerajaan Libah juga mulai masuk ke medan perang. Tidak banyak jumlahnya, hanya 3.000 prajurit. Tapi mereka semua telah terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil, persis sama dengan tim merah, kuning, dan hijau. Pada saat wajah Master Sernenge dan para tetua yang lain sedang suram, mereka terkejut melihat kemunculan tiba-tiba dari 15 orang bertopeng. Dengan gerakan aneh, 10 orang yang berpakaian serba hitam dan serupa itu mengelilingi posisi Wahna dan 5 orang lagi terpencar di tempat yang jauh. Bahkan ada yang berada di atas dahan pohon yang tinggi di dekat benteng. Ke-10 orang bertopeng yang mengelilingi posisi Wahna tersebut. Mereka bergerak ke 5 sudut yang berbeda, di mana Wahna sebagai pusatnya. Di setiap titik sudutnya, satu orang mengambil posisi berlutut dengan satu kaki sambil menancapkan bendera kecil yang bergambar aneh di tanah, dan satu orang lagi berdiri sekitar 1 meter di belakangnya. Kelima sudut membentuk formasi dalam radius 50 meter. Cepat, tepat, akurat, dan simetris. Siapa orang-orang ini? Pikiran Master Sernenge dipenuhi tanya. Hanya Tetua Songgo yang mengetahui siapa sekelompok orang bertopeng dan berpakaian serba hitam ini. Murid-murid Akademi Buana Raya. Tetua Songgo berseru penuh tanya sekaligus bersemangat. Dia dengan jelas dapat mengetahui kemampuan orang-orang bertopeng itu ketika kompetisi beberapa waktu lalu. Namun di saat berikutnya, mereka lebih terkejut lagi begitu melihat kemunculan banyak kelompok kecil dengan pakaian yang serupa. Murid Akademi Buana Raya. Kelompok-kelompok itu langsung masuk ke medan perang dan menyerang pasukan iblis yang masih terus berdatangan dari arah hutan tepi pantai. Serangan dari kelompok-kelompok orang berpakaian serba hitam ini sangat cepat dan tepat. Dalam satu kali serangan, ratusan pasukan iblis berjatuhan ke tanah, tidak bergerak lagi. Kita tertolong! Kita tertolong!
Master Sengenge berseru di dalam hatinya. Tapi sedetik kemudian, dia mendengar suara ledakan keras yang memekakkan telinga. Suara ledakan itu berasal dari tempat di mana Wahna dan kelompok orang bertopeng itu berada, membuat Master Sengenge segera menggeser pandangannya. Debu, tanah, dan pasir berterbangan ke udara, menutupi seluruh permukaan Wahna dan kelompok orang berpakaian serba hitam yang mengelilinginya. Wajah Master Sengenge yang sudah berubah berseri penuh semangat, kini berubah muram lagi. Dia sangat tahu dengan kekuatan serangan dari gumpalan energi cahaya hitam itu barusan. Kekuatan dari seorang kaisar alam tingkat ke-9 bukanlah kekuatan yang dapat diabaikan dan dipandang sebelah mata. Namun, begitu asap debu telah menipis dan menghilang, baik Wahna maupun ke-10 orang bertopeng yang mengelilinginya bergeming, masih dalam posisinya dengan sikap tenang seperti sedia kala. Tidak bergeser sedikit pun dan tidak terluka sama sekali. Mata Master Sengenge dan banyak pasang mata yang lainnya membelalak kaget begitu apa yang ada di depannya memasuki visi mereka masing-masing. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Mustahil. Sangat mustahil. Seru tidak percayaan dari iblis kaisar alam yang telah menembakkan serangan barusan terdengar memecah keheningan. Tepat ketika Saiden dan kelompoknya hendak bergerak, suara notifikasi sistem berdering di benak Wahna. Ting! Selamat Tuan. Anda berhasil menerobos ke tahap kaisar alam tingkat keempat. Berkat senjata tingkat surgawi buatan Wahna yang digunakan oleh pasukan khusus kerajaan untuk membunuh para iblis, poin pengalaman Wahna ikut bertambah. Meski tidak banyak, tapi sekecil apapun, bagi Wahna, itu tetaplah angka yang harus dipenuhi. Wahna langsung menyeringai. Kondisinya yang lemah dan sedang dalam pemulihan segera kembali pada puncaknya akibat penerobosan. Memanfaatkan energi yang sebentar lagi meledak dari dalam tubuhnya, Wahna meluncur seperti gasing ke arah pasukan iblis, terutama yang berada pada kekuatan kaisar alam tingkat rendah. Seketika ratusan iblis tewas hingga membentuk barisan kosong di antara kerumunan pasukan iblis itu. Mereka terlempar ke segala arah dengan anggota tubuh yang tidak lagi lengkap, tercabik-cabik oleh sayatan bilah angin yang tajam. Tidak hanya itu saja, sebagian dari pasukan iblis yang terdapat langsung dari serangan Wahna yang tiba-tiba langsung meledak menjadi kabut darah. Melihat teman-teman timnya masih tercengang menatap ke arahnya, dengan telepati Wahna memberi instruksi kepada mereka. Kuning, jaga benteng. Merah dan hijau, bantai para iblis berdebah ini. Dimengerti? Ke-15 orang bertopeng itu menjawab serempak dengan jari telunjuk tertempel pada pelipis mereka masing-masing. Melihat pasukannya dipreteli dalam jumlah besar, apalagi yang terbunuh kali ini kebanyakan tahap kaisar alam, orang-orang bawahan Subina bersaudara menjadi sangat geram. Kalian bertiga, bunuh manusia kecil itu. Bekik salah seorang iblis yang menyerupai pria parubaya, dengan dada yang atletis dan berotot. Tapi, baru saja suara itu jatuh, puluhan cahaya keemasan melesat ke arah mereka dengan sangat cepat. Bang! 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 Ledakan demi ledakan bergema pada area sebelah timur medan perang. Master Sengenge menoleh, dia melihat 100 orang dengan mengenakan baju zirah keemasan, meluncur ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pasukan elit kerajaan Liba. Seru ketidakpercayaan dari Master Sengenge kembali memenuhi kepalanya. Kedatangan kelompok orang berpakaian serba hitam ini saja sudah menunjukkannya, menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama kepada murid Akademi Buana Raya yang telah membantu akademinya itu. Bagaimana tidak, Master Sengenge dengan sangat jelas melihat satu dari orang-orang berpakaian hitam itu berlutut di depan Wahna. Ini menunjukkan bahwa Wahna, pemuda kurus berjubah putih itu adalah pimpinan dari ribuan orang berpakaian serba hitam ini. Tapi sekarang, dia melihat orang-orang berbaju zirah keemasan datang untuk membantunya. Semua orang tahu siapa orang-orang ini. Mereka adalah pasukan elit kerajaan Liba, pasukan yang menjaga keluarga utama kerajaan Liba. Di sisi Wahna, ia terus bergerak memenggal para iblis yang mengepung dan pantang menyerah untuk menyerangnya. Kecepatan Wahna kian cepat dari sebelumnya. Kekuatan yang ditembakkan ke arah pasukan iblis juga semakin besar setelah mengalami peningkatan ke tahap kaisar alam tingkat keempat. Melihat panel sistem, Wahna membatin terus-menerus. Sedikit lagi. Ayo, sedikit lagi. Yep. Wahna mengatakan itu di dalam benaknya, terus-menerus dengan sebuah harapan. Dia menunggu para iblis dari kloter pertama kehabisan durasi waktu akan ketahanan dirinya terhadap batu baja neraka yang telah dia sebar di area medan perang sebelumnya. Meski sejumlah besar pasukan iblis kloter pertama telah musnah, jumlah yang tersisa dari mereka adalah sekitar 300.000 lebih iblis, yang kekuatannya rata-rata berada pada tahap raja alam hingga kaisar alam. Kekuatan yang tidak bisa disepelekan, apalagi mereka adalah iblis yang memiliki keunikan tersendiri dalam setiap serangannya, yang mampu merusak jiwa lawan. Baru saja Wahna membatin kata terakhir, ratusan iblis di kloter pertama memerang kesakitan secara tiba-tiba. Mereka tersungkur jatuh ke tanah tanpa diketahui apa penyebabnya. Wujud mereka seketika berubah menjadi wujud asli sebagai iblis, seolah mereka adalah iblis murni sekalipun sebenarnya mereka adalah iblis peranakan. Tentu hal ini mengejutkan bagi setiap orang dari kedua belah pihak. Tatapan mereka dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berputar di benak. Tidak sampai setengah jam pertempuran berlanjut sejak kondisi Wahna pulih, pasukan iblis dari kloter kedua langsung menipis drastis. Wahna tiba-tiba mengerutkan kening. Ia merasakan aura yang sangat dikenalnya. Menoleh ke belakang dan menatap ke arah yang jauh. Baimu Dege. Di luar tenda, Baimu Dege berdiri bersama Jenderal Suekabeh dan Subina. Tuan Subina, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa pasukan iblis kita tiba-tiba mengerang kesakitan dan mati begitu saja? Tanya Baimu Dege dengan suara sedikit bergetar, tampak rasa cemas dan ketakutan tercermin dari sorot mata dan nada suaranya. Subina yang berada di sebelah Baimu Dege tidak menjawab. Tatapannya tajam ke arah pasukan iblis yang disebutkan oleh Baimu Dege barusan. Menyipitkan matanya, Subina mencoba mengingat sesuatu. Sekilas dia mengenal dengan apa yang menimpa pasukan iblisnya di kejauhan. Tapi seketika Subina keluar dari pikirannya begitu mendengar teriakan yang melengking dan mengenaskan dari para bawahan utamanya. Menggeser pandangannya ke kanan, Subina melihat para bawahannya diserang dan tersudut oleh sekelompok orang berbaju besi dengan corak kemasan. Wajah Subina semakin suram ketika melihat Subini dan Subinu terlempar ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Sedangkan saudara keempat dan saudara kelimanya, Subine dan Subino masih dalam posisi bertempur
dengan banyak luka serius. Berdebah. Sialan. Bukankah Sanu mengatakan bahwa kekuatan mereka hanya ada 7 orang yang berada pada tahap kaisar alam? Kenapa ini ada lebih dari 100 orang? Subina menggerutu marah. Dia melompat ke udara mencoba menyelamatkan keempat saudaranya. Bang! Seorang jenderal utama yang berada pada tahap kaisar alam tingkat ke-9 awal terlempar akibat kepalan tangan yang terbentuk dari energi milik Subina. Subino yang melihat kakak tertuanya segera mendekat dan berkata dengan wajah memucat. Ekspresi ketakutan tidak bisa disembunyikan dari raut wajahnya. Haha, kita hayus hayi. Kita hayus hayi. Hada hakam liamat. Hada hakam liamat. Apa kabar, Baimu Dege? Suara yang begitu sangat akrab tiba-tiba memasuki telinga Baimu Dege. Seketika Baimu Dege menoleh ke arah sumber suara. Begitu sosok yang tertutup oleh pasir dan debu terlihat jelas, maka Baimu Dege nyaris keluar dari rongganya. Wah, nah, jelas Baimu Dege tidak akan pernah menyangka bahwa orang yang selalu menjadi musuh di dalam hatinya kini sedang berdiri tegak tidak jauh di depannya. Baimu Dege langsung menyeringai kejamnan menyeramkan. Dia sangat yakin bahwa hari ini adalah hari di mana Wahna akan dilenyapkan dari muka bumi untuk selama-lamanya. Dengan kekuatannya yang sudah memasuki tahap prajurit alam, kepercayaan dirinya meningkat tinggi, lebih tinggi daripada orang yang bisa perkirakan. Kamu akan mati tanpa tubuh yang utuh hari ini. Seluruh darah keluarga Rahmu akan aku peras menjadi kolam pemandianku. Ucap Baimu Dege dengan wajah angkuhnya yang bahkan lebih sombong dari sebelumnya. Wahna terkekeh. Benarkah? Aku pikir kemahiran membualmu mengalami peningkatan. Apalagi menjadi anjing peliharaan iblis, tentu tidak berbeda dengan iblis itu sendiri. Aku sangat kagum padamu. Luar biasa. Mengatakan itu, Wahna mengacungkan jempol tangannya seraya tersenyum penuh takjub. Wajah Baimu Dege berubah jelek. Apa yang dikatakan Wahna adalah penghinaan besar baginya. Senyum yang ditunjukkan Wahna barusan merupakan ejekan yang mengoloknya secara langsung. Menunjuk satu jari ke arah Wahna, Baimu Dege memuntahkan kemarahan yang dibalut kesombongan. Apakah kamu pikir aku masih Baimu Dege yang dulu? Baimu Dege yang masih berada pada tahap transformasi. Jangan salah, Wahna Rahmu. Aku lebih jenius darimu. Jenius dari yang paling jenius. Aku sudah berada di tahap prajurit alam. Sebelumnya, Wahna memang sedikit terkejut dengan peningkatan kultivasi Baimu Dege yang menurutnya tergolong lebih cepat daripada orang kebanyakan. Dalam keadaan normal, seharusnya Baimu Dege saat ini berada pada tahap penyempurnaan Ki, atau paling cepat berada di tahap penyempurnaan Ki tingkat tinggi. Tetapi dalam waktu singkat, siapa sangka bahwa kini Baimu Dege sudah berada pada tahap prajurit alam kurang dari 1 tahun. Sayang sekali, kejeniusan dan kesombongan Baimu Dege diperuntukkan untuk bersaing dengan Wahna. Dengan pemuda yang dapat membuat gunung enggan menjadi tinggi di hadapannya. Wahna tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya melihat kesombongan Baimu Dege yang tak terkalahkan. Bab ke-262. Melihat perilaku Wahna yang menanggapi perkataannya, wajah Baimu Dege tidak hanya jelek, tapi memerah mendekati biru karena amarah yang kian bergejolak di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa Wahna akan menjadi sangat ketakutan begitu mengetahui tingkat kekuatannya yang meningkat drastis saat ini. Tapi sungguh di luar harapannya, Wahna malah tersenyum penuh penghinaan. Kamu mencari mati. Ketika suara itu jatuh, Jenderal Suekabe yang berada di belakang Baimu Dege melompat dengan tangan mengepal penuh energi ke arah Wahna, siap menghancurkan dada Wahna dalam 1 kali pukulan. Begitu kepalan tangan Jenderal Suekabe hanya beberapa sentimeter lagi, Wahna telah menghilang dari tempatnya seketika, yang menyebabkan pukulan Jenderal Suekabe hanya memukul udara kosong. Sia-sia. Tercengang untuk beberapa saat. Ujung bibir Jenderal Suekabe berkedut dengan mata tidak berkedip. Kebingungan dengan peristiwa yang dialaminya saat ini. Menoleh ke kiri, hanya pepohonan tepi hutan yang tampak. Menoleh ke kanan, pertempuran masih berlangsung di medan perang. Jenderal Suekabe kembali menatap arah depannya, dengan tangan kanannya yang masih menjulur ke depan dan mengepal, tapi tetap saja keberadaan pemuda yang baru saja dilihatnya tidak ada lagi, hilang begitu saja. Di detik berikutnya, teriakan Baimu Dege yang melengking dan menyedihkan membuat bergidik Jenderal Suekabe segera berbalik badan 180 derajat. Jenderal Suekabe melihat Baimu Dege telah terbaring di tanah dengan tempurung lutut dan kedua siku lengan yang berlumuran darah. Bajingaan! Jenderal Suekabe berteriak kencang dengan raut wajah yang marah dan ketakutan. Jika Baimu Dege mati di medan perang, maka dia akan menjadi orang yang paling disalahkan dan tidak menutup kemungkinan dihukum mati oleh Master Akademi Seribu Langit. Jenderal Suekabe yang hendak bereaksi, tiba-tiba dikejutkan dengan cahaya hitam kemerahan sebesar kepalan tangan, menukik ke arah Wahna dengan kecepatan tinggi. Aura yang dipancarkan gumpalan cahaya hitam kemerahan itu sangat besar, hingga menindas aura Jenderal Suekabe hingga ke titik terendah. Wahna juga sangat terkejut dengan serangan dadakan dan super cepat ini. Padahal, ia akan meneteskan air telaga yang mengandung racun jiwa ke mulut Baimu Dege, agar Baimu Dege dapat merasakan bagaimana menjalani hidup dengan meridian yang rusak dan tingkat kultivasi yang menurun secara terus-menerus. Dengan reaksi cepat, Wahna menyilangkan kedua tangannya dengan tubuh agak condong ke depan, di mana kaki kanan menjulur ke belakang dan kaki kiri sedikit ditekuk. Boom! Ledakan dahsyat dan keras memekakan telinga, mengejutkan semua orang yang sedang sibuk bertarung di medan perang. Saking kerasnya ledakan yang tercipta, menyebabkan gelombang kejut yang luar biasa. Riak udara menghempaskan apapun yang ada di sekitarnya. Baimu Dege dan Jenderal Suekabe yang berada paling dekat dengan posisi Wahna saat ini, langsung terlempar ke dua arah yang berbeda. Baimu Dege diterbangkan ke selatan dan Jenderal Suekabe terlempar ke utara. Wahna dikirim terbang terbalik, meluncur seperti roket, dan menghantam sebongkah batu karang yang sangat besar. Boom! Seteguk darah dimuntahkan. 2 teguk darah lagi keluar dari mulutnya. Ia segera bangkit namun gumpalan cahaya hitam kemerahan yang menembaknya ternyata bukan hanya 1, melainkan 2 yang telah meluncur ketika Wahna diterbangkan barusan. Boom! Lagi, ledakan yang sangat keras benar-benar menghentikan perang yang berkecamuk. Tatapan semua orang kini tertuju pada seorang pemuda yang diluncurkan hingga 4 atau 5 kilometer jauhnya. Di tanah, tampak parit sedalam setengah meter tercipta, yang diakibatkan dari tubuh Wahna yang terseret karena dorongan energi yang begitu dahsyat. Wahna Dayu dan Indi, yang berada di dekat benteng, berteriak histeris secara bersamaan.
Pada saat ini, Wahna yang baru saja bangkit dari ujung lubang parit, berlumuran darah di wajah dan dadanya. Dengan napas tersengal, ia berlutut dengan satu kaki, berusaha memulihkan kondisi. Beberapa organ dalamnya terasa bergeser dengan beberapa tulang rusuk yang patah. Begitu ia melihat Dayu dan Nindi yang masih mengenakan topeng menuju ke arahnya, cahaya hitam kabur sebesar bola basket telah melewatinya, siap menembak ke arah Dayu dan Nindi tanpa ada penghalang. Siap. Tanpa berani menunda waktu, Wahna menghilang dalam sekejap. Wajah Dayu dan Nindi memucat. Kepanikan tidak bisa disembunyikan dari wajah kedua gadis cantik yang masih menggunakan topeng itu. Bola hitam keabuan yang melesat ke arah mereka, menindas aura mereka berdua yang menyebabkan gerak mereka melambat, nyaris terkunci di tempat. Dayu dan Nindi hanya bisa membentangkan giginya, mencoba sekuat tenaga untuk melawan penindasan. Tetapi tetap saja, serangan energi yang disertai penindasan aura dari tahap kaisar alam tingkat ke-9 bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh Dayu dan Nindi. Memejamkan mata dan saling berpegangan tangan, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah menunggu kematian atau mengalami cedera parah. Dalam sepersekian detik bola cahaya hitam keabuan itu mengenai tubuh Dayu dan Nindi, tapi tiba-tiba mereka merasakan ada seseorang yang memeluk mereka berdua. Begitu Dayu dan Nindi membuka mata, wajah berlumuran darah yang tidak asing dan selalu mereka rindukan sedang memeluk tubuh mereka. Siapa lagi jika bukan Wahna? Tapi, begitu kedua gadis itu hendak membuka mulutnya, Wahna mendorong tubuh kedua gadis itu ke arah benteng dengan kecepatan tinggi menggunakan energi mental yang tersisa, seolah kedua gadis itu terlempar menjauh dari Wahna. Detik berikutnya, bola cahaya hitam keabuan itu sudah mendarat di punggung Wahna tanpa hambatan. Boom! Ledakan keras kembali terdengar. Wahna diluncurkan oleh energi berbentuk bola cahaya hitam keabuan, yang merupakan gabungan energi dari Subine dan Subino. Sejauh 3 km ke selatan dari medan perang, gerak tubuh Wahna yang seperti layang-layang putus, terhenti menabrak batang kayu kering yang besar, batang kayu yang terbaring di tengah tanah lapang. Pada saat yang sama, Dayu dan Nindi yang dilemparkan dengan posisi mundur, dapat melihat dengan jelas bagaimana Wahna menimbulkan darah dari mulutnya ketika dipukul oleh bola cahaya hitam keabuan tepat di punggungnya. Wahna ah! Teriakan pilu kedua gadis yang telah meneteskan air mata mengiringi laju tubuh Wahna menghantam batang kayu kering. Dan pada saat yang sama pula, Subino, yang sejak awal merasakan adanya kekuatan yang membatasi laju energi di tubuhnya, segera memperingatkan kakaknya untuk yang kesekian kali. Dengan suara setengah berbisik, Subino berkata kepada kakaknya, "Hahak, hayo habur, hebat, Hakam Hayamat, Hakam Hayamat." Sambil mengatakan itu, Subino menunjuk ke arah batu baja neraka seukuran batu bata yang berada pada salah satu titik di dekat mereka dengan lirikan matanya. Subina yang baru menyadari keberadaan batu baja neraka yang ditunjuk mata oleh adiknya, Subino, langsung memucat. Dengan cepat dia berkata melalui telepati kepada ketiga saudaranya yang lain, "Lari dari sini, cepat, berbahaya, cepat." Seketika Subino, dan Subina mengikuti langkah Subina dan Subino yang perlahan masuk ke dalam hutan tepi pantai, melesat ke tengah lautan luas. Para jenderal utama dan jenderal madya yang masih tercengang dengan perubahan peristiwa yang begitu cepat dan tiba-tiba, dikejutkan oleh suara yang sangat familiar dan membuat mereka bergidik ngeri. "Apa yang kalian lakukan? Habisi para iblis laknat itu!" teriak jenderal Pon yang baru saja tiba, tepat ketika Wahna terlempar ke arah selatan. Begitu para jenderal dan pasukan khusus kerajaan tersadar, mereka segera bereaksi. Namun, belum sempat pasukan kerajaan bergerak, peristiwa yang sama terjadi lagi. Pasukan iblis yang tersisa berjatuhan ke tanah, berguling-guling, berteriak kesakitan. Tapi beberapa iblis yang memiliki kekuatan lebih tinggi, dengan sekuat tenaga mereka melesat ke arah lautan, menghindari kekuatan mengerikan dari batu baja neraka. Jenderal Pon yang hendak menghampiri Wahna, tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melihat seberkas cahaya hitam kemerahan, menukik tajam ke arah Wahna yang masih terbaring di tanah tidak bergerak. Satria suci tingkat kedua, Jenderal Pon berkata dalam pikirannya ketika merasakan aura yang terpancar dari bola cahaya hitam kemerahan itu. Dengan secepat kilat, Jenderal Pon melemparkan serangan energi menuju jalur bola cahaya hitam kemerahan itu, dengan harapan dapat memblokir arahnya. Boom! Ledakan keras kembali terdengar ketika bentrokan dua energi besar terjadi. Riak udara yang kacau tercipta akibat gelombang suara ledakan yang menggelegar. Bahkan, bibir prajurit kerajaan yang posisinya sedikit dekat dengan bentrokan energi itu, nampak berkibar menahan laju angin yang kencang menerpanya. Melihat sekelebat bayangan hitam yang muncul secara tiba-tiba, Jenderal Pon melesat ke arah bayangan itu. Tetapi detik berikutnya, bayangan hitam itu meluncurkan serangan yang sama ke arah Jenderal Pon secara bertubi-tubi. Jenderal Pon yang masih terbang menghindar secara zigzag, melihat bayangan hitam yang menyerangnya itu mengambil tubuh seorang pemuda, yang tidak lain adalah Bayi Mudege. Dengan cepat Jenderal Pon mengayunkan tinju kanannya. Cahaya keemasan muncul dari tinjunya, dan melesat ke arah bayangan hitam yang sudah melesat pergi membawa Bayi Mudege. Boom! Bayangan hitam itu terlempar ke arah tepi pantai, jatuh ke tanah pasir yang basah dengan air laut. Tapi sayang, ketika Jenderal Pon berhasil menyusul, bayangan hitam itu berhasil melarikan diri bersama Bayi Mudege. Sial! Gerutu Jenderal Pon yang geram dengan bayangan hitam itu. Begitu Jenderal Pon kembali ke medan perang yang baru saja usai, pemandangan yang memasuki visinya membuat matanya memerah. Dia melihat Dayu menangis terseduh, menggoyang-goyangkan tubuh Wahna yang berada di pangkuannya. Tidak berbeda dengan Nindi, air matanya mengalir deras seraya mencium tangan kiri Wahna berulang-ulang dan sesekali meletakkannya di pipinya. Namun, sekeras apapun Dayu menangis, seberapa banyak pun Nindi mencium tangan Wahna, tidak ada respon apapun dari Wahna. Tidak ada denyut nadi, tidak ada detak jantung dan tidak ada hembusan napas sama sekali. "Wahna, bangun! Cepat bangun! Kamu harus menikahiku! Kamu harus menikahiku! Babu Won!" Dayu berteriak histeris tak kuasa menahan kesedihan hatinya. Tidak berhenti menggoyang tubuh pemuda penyelamat keluarganya. Saidem, Boski, Moyo, dan murid-murid Akademi Buana Raya tidak berbeda. Mata mereka memerah, air mata tidak berhenti mengalir. "Saudaraku, bangun! Kamu harus bangun! Argo!" Moyo yang akhirnya tidak bisa lagi menahan diri,
waktu bagi mereka untuk menanyakan hal itu. Bunsa yang melihat ini juga tak kuasa menahan kesedihannya. Dia mulai menyalahkan dirinya sendiri yang tidak patuh akan perintah Wahna sebelumnya. Bunsa jatuh berlutut, lalu bersujud dan berteriak kencang seraya memukul-mukul tanah dengan kedua tangannya. Saudaraku, aku bersalah padamu. Suara hiruk-pikuk di tanah lapang yang sebelumnya menjadi medan perang, kini sunyi. Hanya tangisan pilu ketidakpercayaan yang menemani hembusan angin pantai sore hari. Jenderal Pon yang berdiri mematung, lebih tidak percaya daripada siapapun saat ini. Matanya yang tadinya memerah kini basah. Buliran air membasahi pipinya yang sedikit keriput. Dengan sedikit tergontai-gontai, Jenderal Pon melangkahkan kakinya mendekati tubuh Wahna. Pada tahap kekuatannya saat ini, Jenderal Pon juga tidak menemukan tanda-tanda kehidupan pada diri pemuda yang paling dekat dengannya. Tiba-tiba Jenderal Pon melesat ke udara, mengejutkan semua orang yang berada di bawah. Kekuatan yang sangat besar terbentuk dari kedua tangan Jenderal Pon yang menjulur ke atas. Adegih! Teriakan panjang mengiringi lemparan energi besar berwarna keemasan di tangannya, melesat menuju arah timur, arah di mana para iblis itu melarikan diri. Buk! Jenderal Pon jatuh berlutut di depan kaki Wahna yang lemas, memegang kedua kaki pemuda yang selalu membuatnya bangga itu. Bocah gila! Bangun! Nak! Bangun! Meraih tubuh Wahna dari pangkuan Dayu, Jenderal Pon menggendong tubuh Wahna dengan kedua tangannya, menempelkan ke dadanya, bangkit dan berdiri. Dengan derai air mata yang terus mengalir, Jenderal Pon menatap ke arah prajurit kerajaan dan berkata dengan suara serak, "Jaga seluruh benteng. Apapun yang mencurigakan, bunuh." Bab ke-263. Dengan derai air mata yang terus mengalir, Jenderal Pon menatap ke arah prajurit kerajaan dan berkata dengan suara serak, "Jaga seluruh benteng. Apapun yang mencurigakan, bunuh." "Dengan nyawa kami, Jenderal." 3.000 lebih prajurit kerajaan menjawab dengan serempak. Mata mereka telah memerah sejak awal karena kesedihan dan rasa bersalah. Bukan karena Wahna adalah seorang pangeran utama semata, tapi lebih kepada kebaikan dan keramahan Wahna kepada mereka selama ini. Mereka menjadi lebih berkemampuan adalah berkat pemuda yang kini tubuhnya lemah lunglai di gendongan sang jenderal besar. Jenderal Pon yang menggendong tubuh Wahna menapakkan kakinya di tanah, selangkah demi selangkah menuju ke arah gerbang benteng. Dia tidak melayang meski letak benteng masih sejauh 5 km. Sesekali ia mencium pipi Wahna, memandangi wajah pemuda yang berlumuran darah dengan mata terpejam di dekapannya. Di saat yang sama, pasukan iblis yang berhasil melarikan diri terbang melaju di atas lautan luas menuju Pulau Samudra Pening. "Apa itu?" teriak kaget dari salah seorang iblis begitu melihat cahaya keemasan melesat dengan cepat ke arahnya dari belakang. Belum sempat ada yang berhasil untuk menjawab, sekelompok iblis itu hancur menjadi ketiadaan, dilebur bersama cahaya keemasan yang menghilang dalam sekejap. Yap, itu adalah serangan energi dari Jenderal Pon ketika tidak mampu menahan kesedihannya, melihat pemuda yang selalu dianggap sebagai bagian dari dirinya telah meninggalkannya. Pantai Laut Timur. Tiba di dalam benteng, matahari sudah terbenam, digantikan dengan gelap malam yang kini sangat berbeda dari malam-malam sebelumnya. Suram. Tidak ada suara orang yang berbicara apalagi tawa. Semuanya diliputi duka yang dengan keras mereka lawan untuk tidak percaya. Jarken berdiri membeku di atas benteng ketika melihat tubuh Wahna di gendongan Jenderal Pon. Tubuh itu berlumuran darah, tidak bergerak dengan mata yang terpejam. Ingin rasanya dia berteriak, tapi lidahnya tercekat, mulutnya terkunci, tidak mampu berkata-kata. Jenderal Pon sama sekali tidak menurunkan tubuh Wahna dari gendongannya. Dia mendekap tubuh kurus itu sepenuh hati, seraya berdoa penuh harap di dalam benak, agar ada keajaiban yang membangunkan bocah di dekapannya ini. Dayu, Nindi, Lina dan Niluh saling berpelukan dengan tangis lirih, nyaris tidak terdengar. Meski sesekali suara sesenggukan dapat terdengar di tengah kesunyian duka. Tidak berbeda dengan Saidem dan teman-temannya. Begitu juga dengan murid-murid Akademi Surya Dewa yang terduduk lemah dengan kepala menunduk. Terlebih bagi Wijah, satu dari ke-14 ajudan khusus Panglima Perang Kerajaan Libar ini, jatuh terduduk di dinding benteng. Kedua kaki menekuk, kedua tangannya memeluk kedua lututnya, membenamkan wajahnya di kedua lututnya yang menyatu. Menangis tanpa suara. Wijah adalah murid termiskin di Akademi Buana Raya. Dengan segala kekurangannya, Wahna adalah orang yang telah mengubah kehidupannya dan seluruh keluarganya. Dari yang bukan siapa-siapa menjadi keberadaan yang tidak terbayangkan oleh siapapun. Tapi kini, saudara tidak saudara itu, dewa penolongnya itu, orang yang membangkitkan semangatnya itu, tidak bernyawa di depan matanya. Yuna, gadis cantik berwajah oval, yang sebelumnya mengantar Wahna ke hutan dangin untuk mencari Bodhi Trometalinaus, memandang ke arah tubuh idolanya yang terkulai tak bergerak dengan tatapan bodoh. Air matanya tak berhenti mengalir. Pemuda itu telah menyelamatkan ayahnya, menyelamatkan dirinya, teman-temannya, dan menyelamatkan Akademi Surya Dewa dari bencana. Tapi kini, pemuda itu berlumur darah, tidak bernapas, mengorbankan dirinya untuk itu semua. Di tengah suasana hening dengan kesedihan, Jenderal Pon yang masih tetap memandangi wajah Wahna dengan pilu. Tapi, tiba-tiba Jenderal Pon merasakan energi yang sangat aneh, unik, dan sama sekali tidak dia kenal. Jenderal Pon yang air matanya belum mengering tampak terperanjat kaget. Energi aneh dan tak kasat mata yang dia rasakan, memancar dari tubuh Wahna, membuka dekapan kedua tangan Jenderal Pon secara paksa dan perlahan, namun pasti dan kuat, sangat kuat. Seolah tubuh Wahna ingin melepaskan diri. Menanggapi ini, Jenderal Pon bukan hanya terkejut dalam bisu, tapi juga sangat kebingungan. Dengan mengerahkan semua kemampuannya, Jenderal Pon mempertahankan dekapannya. Tetapi sekuat apapun dia berusaha, energi aneh dan unik itu lebih kuat dari yang diperkirakan Jenderal Pon. Sangat kuat. Jenderal Pon terdorong mundur hingga beberapa langkah. Bukan dengan langkah kaki Jenderal Pon mundur, tapi terserap oleh dorongan energi yang sangat kuat sampai selusin meter jauhnya. Dan pada saat itu juga, dekapan Jenderal Pon terhadap tubuh Wahna terlepas tanpa hambatan. Panik, Jenderal Pon hendak berteriak, tapi tubuh Wahna yang telah terlepas dari dekapan kedua tangannya tidak terjatuh ke tanah, melainkan melayang di udara setinggi 3 meter. Tubuh pemuda kurus itu berputar perlahan searah jarum jam.
bagian tengah tanah sedikit lapang di balik benteng itu, yang memperlihatkan tubuh Wahna melayang tanpa alasan. Tidak ada yang bertanya atau bersuara hingga hampir 35 detik lamanya. Air mata kesedihan yang membasahi pipi para sahabat. Teman atau orang terdekat tidak berhenti mengalir, tapi mereka juga tidak menekannya. Kakak, apa yang terjadi? Melalui telepati, Master Sernyenye yang merupakan junior sekaligus adik sepupu Jenderal Pon memberanikan diri untuk bertanya. Master Sernyenye adalah orang terkuat selain Jenderal Pon yang berada di balik benteng ini. Dia tidak merasakan adanya fluktuasi energi ketika tubuh Wahna melayang. Yang Master Sernyenye rasakan adalah adanya energi aneh, unik, dan sangat kuat yang mendorong tubuh Jenderal Pon. Setelahnya energi itu menghilang tanpa jejak. Ketika Jenderal Pon hendak menjawab, Master Sernyenye di dalam benaknya, cahaya putih yang nyaris transparan muncul dari sekujur tubuh Wahna. Dengan lambat cahaya putih itu mulai menyelubungi seluruh tubuh Wahna yang masih melayang dan berputar perlahan di udara. Jenderal Pon mengerutkan kening, menitipkan matanya menatap cahaya putih yang tidak menimbulkan fluktuasi energi sama sekali, sedikit pun tidak. Menajamkan penglihatannya, Jenderal Pon berusaha mengetahui jenis energi apa yang membungkus tubuh Wahna seperti kepompong. Begitu cahaya putih transparan itu kian membesar hingga 2 jengkal tangan dari tubuh Wahna, kilatan lidah api transparan sesekali muncul dari lapisan tipis cahaya putih transparan itu. Mata Jenderal Pon langsung membelalak. Mata Master Sernyenye langsung menonjol. Mata tetua matanya nyaris keluar dari longganya. Rahang ketiga lelaki tua itu jatuh. Mulut mereka terbuka lebar selebar-lebarnya. Sudah dapat dipastikan bahwa ketiga lelaki tua yang usianya nyaris setara itu memiliki dugaan yang sama di dalam pikiran mereka. Mereka bertiga saling memandang satu sama lain, dan entah sepakat atau tidak, ketiganya berseru serempak. Api Chaos. Suara serempak ketiga orang kuat itu memecah keheningan, mengejutkan setiap orang dalam keterpanaannya. Tentu saja mereka tidak mengerti apa yang diucapkan ketiga lelaki tua itu. Tetapi melihat ekspresi ketiganya, semua orang mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Wahna yang saat ini mereka lihat dan diketahui sudah tidak bernyawa? Bagaimana ini mungkin? Apakah benar ini adalah api Chaos itu? Ketua Mata Nai berkata dengan takjub melalui telepati kepada Jenderal Pon dan Master Sernyenye. Aku tidak pernah menyangka bahwa bocah ini adalah tuan dari api Chaos yang legendaris itu. Aku hanya melihat dari catatan kuno di Secret Sewu. Ciri-cirinya sama persis dengan yang kita lihat sekarang. Jenderal Pon juga berkata dengan takjub kepada dua lelaki tua di dekatnya. Tapi kenapa api Chaos ini malah membungkusnya? Bukankah catatan kuno menyebutkan bahwa api Chaos akan menghilang bersama dengan hancurnya tubuh tuannya? Tapi ini, Master Sernyenye mencoba mengingat kembali catatan kuno yang pernah dibacanya bersama Jenderal Pon. Baik Jenderal Pon maupun Ketua Mata Nai tidak menanggapi. Ekspresi kebingungan juga nampak di raut wajah keriput mereka. Mungkin pada bagian yang telah rusak. Hal ini disebutkan, Jenderal Pon mengambil kesimpulan terhadap catatan kuno agar dapat memberi penjelasan atas apa yang dilihatnya saat ini. Bukankah lembar yang rusak itu hanya satu lembar? Apa mungkin satu lembar itu dapat menjelaskan apa yang kita saksikan sekarang? Master Sernyenye kembali menambah kebingungan di dalam pikiran Jenderal Pon dan Ketua Mata Nai. Guru, apa yang terjadi dengan tubuh Wahna? Tiba-tiba suara Dayu terdengar dari belakang Jenderal Pon yang belum mengalihkan tatapannya ke arah cahaya putih transparan di depannya. Jenderal Pon menoleh dengan tatapan sendu. Kesedihan yang dia rasakan mungkin melebihi dari setiap orang yang berada di balik benteng ini. Melihat ke arah Dayu yang bersebelahan bersama Nindi, berdiri saling berpegangan tangan. Air mata mereka tetap mengalir meski suara isak telah berhenti. Ketika Jenderal Pon hendak membuka mulutnya untuk mengucapkan sesuatu, tiba-tiba cahaya putih transparan yang membungkus tubuh Wahna itu membesar secara perlahan, terus bergerak hingga 10 atau 11 meter dari tubuh Wahna. Para murid yang berada pada radius itu terdorong mundur oleh desakan cahaya putih transparan itu. Dan yang mengejutkan bagi mereka, desakan cahaya putih transparan itu tidak menyakiti, tapi membuat mereka merasa nyaman di seluruh tubuh. Cahaya putih transparan itu kini membentuk kubah, di mana tubuh Wahna berada di tengahnya sebagai pusat. Seketika Jenderal Pon urung membuka mulutnya, dia kembali melihat cahaya putih transparan yang kini hanya sekitar 2 meter di depannya. Kilatan api transparan juga semakin banyak di seluruh lapisan kubah dari cahaya putih transparan itu. Penasaran, Jenderal Pon maju selangkah, memperhatikan dengan seksama beberapa kilatan api yang muncul tepat di depan matanya. Menjulurkan tangan kanannya, Jenderal Pon mencoba menyentuh lapisan cahaya. Tapi ketika beberapa sentimeter jari tangan Jenderal Pon akan menyentuh lapisan kubah, tubuh Jenderal Pon menjadi kaku, tidak dapat bergerak sama sekali. Seolah terkunci oleh energi unik yang dia rasakan ketika pertama kali tubuh Wahna lepas dari dekapannya. Jenderal Pon diangkat ke udara setinggi setengah meter dari tanah, dibawa mundur menjauhi lapisan kubah hingga 2 atau 3 meter. Yang membuat Jenderal Pon semakin kebingungan. Kekuatan yang mengekang gerak tubuhnya, bukan hanya tidak terdeteksi oleh persepsinya, tapi sama sekali tidak adanya bahaya yang mengancamnya. Sekalipun dia tidak dapat bergerak, energi unik yang dirasakan oleh Jenderal Pon mengangkat dan menurunkannya dengan lembut. Seolah-olah energi unik itu telah mengenal diri Jenderal Pon dengan baik. Ada kelembutan yang dirasakan Jenderal Pon ketika energi unik itu mengekang geraknya. Dengan mata yang kembali berkaca-kaca, Jenderal Pon berkata di dalam hatinya, apakah ini orangmu yang sebenarnya? Nah, bagi orang lain yang melihatnya, Jenderal Pon urung menyentuh lapisan kubah dari cahaya putih transparan itu dan terbang mundur begitu saja. Pada waktu yang sama, di dalam pikiran Wahna, ia berdiri di atas tebing batu yang sangat tinggi. Saking tingginya, tidak terlihat dasarnya. Begitu juga sebaliknya, jika dilihat dari bawah, maka tidak terlihat ujung atasnya, seakan menembus langit. Tebing batu yang sangat tinggi itu tidak besar, hanya berdiameter sekitar 5 hingga 6 meter. Tidak ada apapun di atasnya selain rerumputan yang tumbuh di beberapa selacah batu. Wahna yang terkejut dengan apa yang dilihatnya saat ini, langsung bertanya kepada sistem. Sistem, di mana ini? Bab ke-264. Tapi hingga beberapa saat menunggu, tidak ada jawaban dari sistem. Wahna hanya mengangkat bahu dan kedua alisnya ketika tidak ada respon sama sekali dari sistem, yang biasanya selalu peka terhadap pertanyaannya. Mengalihkan tatapannya, Wahna mengedarkan pandangannya ke sekeliling tebing yang ia pijak. Sejauh mata memandang, yang dia lihat hanyalah hamparan hutan
dengan warna biru secara keseluruhan, layaknya biru langit yang cerah. Tidak ada lagi hutan yang dilihatnya barusan. Tidak ada lagi tebing yang dipijaknya. Di saat sedang tertegun dengan bingung, tiba-tiba Wahna menatap Nana dengan adegan yang kini memasuki visinya. Ia melihat ibu dan ayah kandungnya yang telah meninggal ketika kehidupannya berada di bumi. Yang mana kala itu, jiwa Wahna saat ini, Wahno. Adegan itu menampilkan ibunya sedang mendandaninya seragam sekolah dasar SD, awal masuk kelas 1. Dari mengikat tali sepatu hingga mengenakan dasi di kerah bajunya. Anak ibu tampan sekali dengan seragam merah putih, ucap lembut sang ibu seraya mencium kedua pipi Wahna yang masih kecil dan lucu. Sesaat kemudian, sang ayah yang sudah berseragam dinas tentara, menggendongnya, tidak lupa mencium hangat ke pipi putra tunggalnya itu. Wahna jatuh berlutut, kepalanya tertunduk, air matanya menetes, jatuh membasahi kedua pahanya. Ayah, ibu, maafkan aku, ucap Wahna dengan suara serak. Rasa penyesalan terdalamnya adalah ia tidak memiliki kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Mereka telah meninggalkannya begitu cepat di usianya yang masih sangat muda. Kehidupan yang dilalui tanpa kedua orang tuanya tidaklah mudah. Sanak saudara dari kedua orang tuanya juga tidak peduli padanya. Semuanya hanya peduli ketika membutuhkan sesuatu. Semuanya tampak baik karena mengharapkan sebuah imbalan. Tapi begitu kedua orang tuanya tiada, semuanya berpaling begitu saja, seolah tidak mengenalnya lagi. Tidak lama berselang, adegan yang tersaji tiba-tiba berubah. Tampak seorang pria setengah baya menangis tanpa suara di kejauhan. Pria itu memandang ke arah gubuk bambu di kaki bukit kecil, di mana seorang remaja sedang duduk menunduk di atas batang kayu kering yang terbaring di sebelah gubuk bambu itu. Pada beberapa bagian di wajah dan tubuh pemuda itu tampak biru kehitaman, luka lebam akibat pemukulan yang bertubi-tubi. Sesekali remaja itu menyeka air matanya yang tidak berhenti mengalir, dan sesekali dia menutup wajah dengan kedua tangannya, menahan teriakan kesedihan di dalam hatinya. Remaja itu tidak lain dan tidak bukan adalah Wahna Rahmu. Dan pria setengah baya yang berada di kejauhan adalah ayah Wahna, Wahyu Rahmu. Seorang wanita setengah baya yang adalah Ayu Diah. Ibu Wahna di dunia antah berantah saat ini, menghampiri Wahna yang masih menutup wajahnya dengan suara isak yang tertahan. Dengan derai air mata, Ayu Diah memeluk tubuh putranya itu. Putra ibu akan tetap menjadi putra ibu. Tidak peduli jenius atau bukan. Tidak peduli kultivasinya masih atau hilang. Putra ibu akan selamanya menjadi putra ibu. Wahna tidak menjawab. Ia memeluk balas ibunya dengan menangis terseduh dalam sunyi. Sekalipun jiwa Wahna saat ini bukanlah Wahna yang sebelumnya, tapi ingatan pemilik tubuh telah menyatu dengan jiwa Wahna yang sekarang. Napas dan aliran darahnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan jiwanya. Selain itu, baik watak maupun sifat kedua jiwa tidak jauh berbeda. Begitu juga dengan tujuan utamanya, melindungi keluarganya dan orang-orang yang pantas dan layak untuk dilindungi. Ayah, ibu, ini adalah kesempatan keduaku. Kalian berdua adalah hartaku yang paling berharga. Tegas Wahna penuh tekad. Adegan kembali berubah, menampilkan anak-anak di rumah harapan. Mereka bermain dan tertawa riang, terutama kelima gadis kecil yang tidak terduga memiliki elemen yang tersembunyi di dalam tubuhnya, termasuk Aksa dan Sila, bocah laki-laki termuda dari sekian banyak anak. Kakak, aku akan berlatih menjadi kuat. Aku ingin melindungi ibu dan ayah. Kakak, aku berjanji padamu, tidak boleh ada yang menyakiti ibu dan ayah. Kakak, suatu hari nanti, aku ingin membalas kebaikanmu. Berbagai ucapan semangat disertai kepalan tangan kecil dari anak-anak, membuat Wahna tersenyum sambil menyeka air matanya. Ada perasaan hangat di lubuk hatinya yang paling dalam. Mereka adalah keberadaan yang tidak terpisahkan dari garis bawah Wahna selama ini. Tiba-tiba adegan berubah lagi. Tampak mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Darah berceceran yang membuat tanah memerah. Rumah-rumah porak-poranda disertai suara ledakan dan siulan angin yang membuat menggigil siapapun yang dilewatinya. Rahmu, tidak akan ada lagi nama Rahmu di muka bumi. Pada waktu yang bersamaan pula, di kenyataan, di balik benteng pantai laut timur, Cinderalpon dan semua orang menatap takjub ke arah tubuh Wahna yang masih melayang dan berputar perlahan. Masih tertutup dengan kubah dari cahaya putih transparan, tubuh Wahna memancarkan cahaya hijau terang. Luka-luka yang sangat parah hingga memperlihatkan beberapa tulang putihnya pulih dalam sekejap, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Menyusul dari pulihnya luka, darah yang melumuri wajah dan bagian tubuh lainnya menghilang dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata, seperti terserap kembali ke dalam tubuh Wahna. Dan yang mengejutkan semua orang, darah yang menempel pada Dayu, Mindy dan Cinderalpon lepas dari tubuh mereka, melayang dengan lembut memasuki dinding kubah, meresap ke dalam tubuh Wahna secara perlahan. Ketika luka telah pulih kembali seperti semula, ketika darah telah bersih, cahaya hijau yang memancar dari tubuh Wahna semakin terang tapi tidak menyilaukan mata. Sinar hijau itu terbatas pada lapisan kubah yang menyelubungi keberadaan Wahna. Semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Ada kedamaian dan ketenangan yang dirasakan. Cinderalpon, sebagai satu-satu orang terkuat dan paling berpengetahuan luas saat ini, mengerutkan kening karena tidak mengenal jenis energi yang dipancarkan cahaya hijau yang bersinar kian terang ini. Cahaya apa ini sebenarnya? Ini bukan air kehidupan yang aku lihat sebelumnya. Pikiran Cinderalpon diliputi berbagai pertanyaan. Dia tidak mendapatkan jawabannya dari semua pengetahuan yang dia miliki atas adegan yang dia lihat saat ini. Jika Cinderalpon saja kebingungan, apalagi orang lain, termasuk Master Ternenge dan Tetua Matana yang adalah sepupu dan junior satu sekte Cinderalpon. Di tengah kejutan yang belum selesai, beberapa detik berikutnya, visi semua orang kini diperlihatkan oleh pemandangan yang berbeda dan kembali memukau mata. Cahaya hijau yang bersinar terang itu memenuhi kubah, lalu pecah. Pecah seperti selembar kaca tipis yang jatuh dari ketinggian, menjadi partikel kecil yang memancarkan cahaya warna-warni. Seperti kunang-kunang tapi lebih terang dan tidak berkedip. Cahaya warna-warni bak pelangi di malam hari itu, secara perlahan berkumpul menjadi banyak kelompok, berputar mengelilingi tubuh Wahna yang masih melayang di udara. Sesaat berikutnya, kumpulan cahaya warna-warni itu membentuk beberapa deretan aksara, berjajar rapi memanjang membentuk sebuah kalimat, yang sesekali melambai seperti mengikuti riak gelombang di atas air. Aksara itu mirip dengan aksara Jawa dan aksara Bali, tapi juga seperti aksara Thai dari negara Thailand
sebuah kalimat yang dapat dibaca oleh siapapun juga yang melihatnya di tempat itu. Mirip dengan sebuah doa. Serupa dengan ucapan syukur. Anak muda, terima kasih. Semoga para dewa melindungimu. Tiada kata untuk membalas budi baikmu. Sang pencipta akan selalu melindungimu. Kakak, aku akan membalas kebaikanmu. Saudaraku, terima kasih. Ini semua berkatmu. Tuan muda, terima kasih. Tuan muda, aku bersedia membalas budimu dengan nyawaku. Aku menunggumu. Putra ibu akan selalu menjadi putra ibu. Doa ibu akan selalu untuk putra ibu. Sekian banyak barisan aksara itu tergumam di hati setiap orang. Beberapa ada yang mengucapkannya dengan suara lirih, lebih pelan dari berbisik. Tapi karena suasana yang benar-benar hening, selirih apapun akan dapat didengar oleh orang di sekitarnya. Tak pelak kesedihan yang sebelumnya tertunda akibat terpukau dengan kubah transparan dan cahaya warna-warni, kembali memenuhi pikiran dan hati setiap orang, dan kesedihan itu kini kian meninggi. Saidem jatuh berlutut, kepala menunduk dalam-dalam. Air matanya kini tidak lagi sekedar menetes, tapi mengalir deras dari kesedihan di hatinya. Hampir setengah abad dirinya menjadi murid Akademi Buana Raya. Tidak satupun dia menemukan seorang teman, sahabat, saudara yang layak ia jadikan pemimpin baginya. Di dalam hati Saidem berucap dengan penuh kesungguhan, saudaraku, kamu akan selalu menjadi saudaraku. Kamu akan selalu menjadi pemimpinku. Bukan hanya Saidem yang telah berlutut. Moyo, Wija, Lamin, dan semua murid Akademi Buana Raya telah berlutut dengan kepala menunduk dan berderai air mata. Suara terisak tidak terhindarkan lagi memecah kesunyian malam. Dayu dan Nindi saling berpelukan erat. Derai air mata mereka tidak pernah berhenti mengalir sejak awal. Wahna, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Guman sesegukan Dayu yang menangis terseduh. Tidak terkecuali Bunsa yang telah menyalahkan dirinya sendiri. Ia menyalahkan dirinya karena tidak mematuhi perintah Wahna agar tidak meninggalkan pasukannya. Ketika dibutuhkan, dia tidak mampu membantu Wahna sedikit pun. Begitu juga dengan Jaken, Sanhu, dan murid-murid Akademi Surya Dewa yang lain. Mereka berlutut menunduk seraya menangkupkan kedua telapak tangan seolah memohon keajaiban. Uhuk, uhuk. Sontak suasana menjadi sangat hening dan semakin sunyi. Suara isak tangis berhenti. Kepala menunduk setiap orang seketika terangkat. Semua pasang mata memandang ke satu arah. Yep, suara batuk barusan adalah suara Wahna. Tampak Wahna mengangkat tangannya yang menggantung, menegakkan tubuhnya perlahan dan melayang pelan ke bawah, mendarat dengan kaki kanan lebih dahulu menyentuh tanah. Sedetik berikutnya, kubah dari cahaya putih transparan menyusup dengan sangat cepat, membentuk bola api sebesar kepalan tangan seorang balita, mendarat di telapak tangan kanan Wahna yang membuka. Bola api transparan itu melompat-lompat kecil di telapak tangannya, seolah sangat gembira dan bersemangat melihat Wahna yang tersenyum padanya. Ayo masuk. Begitu suara lirih dari Wahna selesai, bola api transparan itu melompat kecil beberapa kali lagi, seakan mengerti dengan apa yang Wahna ucapkan. Was, melesat ke dalam tubuh Wahna, masuk melalui kening di antara dua alisnya. Suasana hening dan semakin sunyi tetap mempertahankan kondisi dan situasinya. Tatapan tidak percaya tertuju pada satu arah. Beberapa dari mereka yang melihat bahkan menggosok mata berulang kali, berharap apa yang mereka saksikan adalah fata morgana di malam hari. Bukan Dayu yang berlari menghampiri Wahna, bukan pula Nindi yang bergegas mendekati Wahna, tapi Jenderal Pon yang tercengang seketika melompat mendekati Wahna. Berdiri 1 meter di depan Wahna, Wahna tersenyum hangat. Ia mengerti bahwa kondisi pemulihan yang dilakukan sistem dan api chaos miliknya ketika ia tidak sadarkan diri telah membuat gempar semua orang. Tapi satu hal yang tidak diketahui oleh Wahna bahwa dirinya mengalami kondisi mati suri. Jenderal Pon memegang kedua pipi Wahna, ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa yang dia lihat saat ini adalah nyata. Ketika Wahna hendak membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, Jenderal Pon langsung memeluk Wahna sambil menangis haru. Kamu hidup, nak. Kamu hidup. Kamu hidup kembali. Wahna tampak bingung dengan apa yang terjadi. Tidak mungkin bagi Jenderal Pon untuk membuat lelucon dengan memeluknya. Apalagi dia melihat air mata yang membasahi pipi Jenderal Pon. Kenapa menyebutku hidup kembali? Apakah tadi aku sudah mati? Tanda tanya besar muncul di benak Wahna. Tapi begitu ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling, Wahna langsung tertegun. Bab ke-265. Semua orang sedang menatapnya dengan mata masih memerah. Sebagian masih tampak menangis dalam diam, dan sebagian lagi masih tampak dengan air mata yang belum mengering dari pipi. Baru saja Jenderal Pon melepaskan pelukannya. Dayu sudah menyambar tubuh Wahna, memeluknya dengan sangat erat. Menangis terseduh-seduh di dada Wahna. Kamu membuatku takut. Kamu sangat membuatku takut. Ketika Wahna hendak bertanya, Nindi sudah membenamkan wajahnya di bahu kanannya, memeluknya dengan erat seraya menangis sejadi-jadinya. Ini salahku. Andai aku tidak menyusulmu, semua ini tidak akan terjadi. Seketika Wahna terdiam. Ia memurungkan niatnya untuk bertanya apa yang terjadi. Apalagi kini teman-temannya sudah mengelilinginya dengan tatapan haru. Sekian detik kemudian, 100 jenderal utama membungkuk dengan hormat. Kami melihat, Pangeran Utama. Suara serempak itu menggema di balik benteng, memecah kesunyian dan menghilangkan kesedihan yang tidak terlukiskan di hati setiap orang. Wahna kembali tersenyum seraya membuka pelukan kedua gadis yang membuatnya sedikit sulit bergerak. Bagaimana jika malam ini kita memanggang daging? Ajak Wahna yang memecah kesunyian. Setuju. Saidem dan murid Akademi Buana Raya lainnya berkata serempak. Disusul suara Sanhu dan kelompok murid Akademi Surya Dewa yang lain secara silih berganti. Namun air mata mereka masih tidak mau berkompromi untuk berhenti membasahi pipi. Akademi Buana Raya. Ribuan murid elit tahap Jenderal Alam dan Raja Alam telah bersiaga dan waspada pada jarak 10 km dari benteng bagian timur Akademi Buana Raya. Bukan hanya pada benteng bagian timur, tapi juga di benteng bagian utara dan bagian selatan, yang mana benteng bagian selatan ini merupakan gerbang utama Akademi. Master, murid-murid dari Akademi Tunjung Nuh masih tidak bergerak di jarak 25 km. Tetua Lausa segera melaporkan setelah mendapat informasi dari menara pengawas. Master Akademi termenung sejenak. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka menunggu
datangnya bala bantuan. Dari cara mereka mencari tempat berlindung di hutan Buana Timur, mereka sepertinya sedang bersembunyi dari kejaran sekelompok orang. Jelas Tetua Lausa yang sedikit menggambarkan situasi. Bersembunyi? Bersembunyi dari siapa? Apakah mungkin Akademi Seribu Langit yang menyerang mereka? Master Akademi bertanya-tanya di pikirannya. Benar, Master. Selain itu, jumlah mereka tidak dapat disebut mewakili Akademi Tunjungmu. Meski kekuatan rata-rata berada pada tahap penyempurnaan roh hingga Raja Alam tingkat menengah, jumlah mereka hanya sekitar 3.000 orang. Papat Tetua Lausa dengan beberapa rincian. Master Akademi kembali terdiam sejenak. Tetua benar. Jumlah keseluruhan murid Akademi Tunjungmu setidaknya 6 juta orang lebih. Mengelus jenggotnya, Master Akademi bergumam penuh tanya. Apa yang terjadi? Melapor, Tetua. Ada perubahan situasi dengan murid-murid Akademi Tunjungmu yang sedang kita awasi. Suara seorang tetua muda terdengar dari balik pintu aula utama. Tanpa mempersilahkan masuk, Master Akademi dan Tetua Lausa bergegas menghampiri tetua muda itu. Apa yang terjadi? Tanya Tetua Lausa. Mereka diserang oleh murid-murid perguruan langit. Perguruan langit dari distrik mana kami tidak tahu. Lanjut tetua muda itu menjawab pertanyaan Tetua Lausa. Master Akademi dan Tetua Lausa saling memandang. Tetapi di saat berikutnya, Master Akademi tersenyum lucu ketika dia mengingat apa yang dikatakan Tetua Pon, bahwa Akademi Surgawi dan Akademi Seribu Langit akan berperan cepat atau lambat. Melihat ekspresi dari Master Akademi, baik Tetua Lausa maupun tetua muda yang baru saja melapor menjadi bingung, dan kini mereka berdua yang saling memandang satu sama lain. Master Akademi melambaikan tangannya memutus ucapan Tetua Lausa. Biarkan mereka saling bertarung. Kita cukup menonton dan mengamati pertunjukan bagus. Siapapun yang menang di antara mereka, serang mereka. Tetua Lausa dan tetua muda yang tadinya penuh tanda tanya, kini langsung tersenyum sumringah. Mereka tidak menyangka bahwa Master Akademi mereka memiliki cara yang jitu meskipun terkesan sedikit licik. Master, rencanamu sangat brilian. Tetua Lausa mengacungkan jempolnya. Istana utama kerajaan Liba berada di aula taman. Raja Liba memandangi kolam ikan yang mengitari aula. Meskipun tatapannya mengarah pada ikan yang berenang liang, pikiran tertuju pada berbagai hal yang menyangkut keselamatan kerajaannya. Tentu yang pertama dipikirkannya adalah tentang Akademi Seribu Langit dan Akademi Surgawi yang kini sedang bersih tegang. Apalagi berdasarkan laporan telik sandi bahwa kedua akademi itu kini sedang bergerak satu sama lain menuju peperangan. Baik Akademi Seribu Langit dengan sekutunya maupun Akademi Surgawi beserta sekutunya juga, mereka adalah momok bagi kerajaan Liba selama ini. Padahal, keberadaan mereka diberikan atas keinginan Akademi Buana Raya dan kerajaan Liba itu sendiri. Tujuan utamanya adalah atas dasar kepentingan bersama dalam melindungi daratan Liba dari kaum iblis. Tapi situasinya berkembang ke arah yang sebaliknya. Beruntung putra angkatku telah bertindak lebih dulu. Jika tidak, sekalipun menang sudah dapat dipastikan melawan kedua akademi itu, kehancuran yang ditimbulkan pasti tidak terbayangkan. Desak sekaligus syukur di benak Raja Liba. Namun, begitu mengingat putra pertama dan putra keduanya yang bersekutu dengan para iblis, hati Raja Liba seakan terbakar. Raja Liba tidak peduli sekalipun itu putra kandungnya. Jika sudah bersekutu dengan kaum iblis, maka tidak akan ada kebaikan untuk manusia. Yang terjadi kemudian hanyalah perbudakan, kesengsaraan, dan kematian. Keluarga Tigas, keluarga Jima, kalian terlalu lama memanfaatkan kerajaan untuk kepentingan pribadi. Benar-benar tidak tahu diuntung. Geram sang Raja Liba di hati. Matanya memerah karena kesedihan dan kemarahan di saat yang bersamaan. Keluarga Tigas adalah keluarga dari selirnya yang melahirkan pangeran pertama, Yanti Tigas. Putri dari Mere Tigas, yang mana Mere Tigas menjabat sebagai Menteri Kesejahteraan. Sedangkan keluarga Jima adalah keluarga dari selirnya yang bernama Puspa Jima. Pangeran kedua adalah putra yang dilahirkan oleh Puspa Jima. Keluarga Jima yang berada di daratan Liba adalah keluarga cabang, sedangkan keluarga utamanya berada di daratan Wajah. Menghadap, Yang Mulia. Sapa ajudan Geni yang berlutut di pintu aula taman. Sadar dari kecamuk pikirannya, Raja Liba menoleh. Bangkit, ada berita apa? Akademi Seribu Langit mengepung Akademi Tunjungmu. Pertempuran keduanya sudah terjadi dan sedang berlangsung. Lapor ajudan Geni dengan hormat. Raja Liba langsung tersenyum lebar di wajahnya. Ia mulai mengingat kembali apa yang dikatakan Jenderal Pon kepadanya tentang bagaimana putra angkatnya, sang pangeran utama telah meruncingkan perselisihan di antara kedua kubu akademi itu. Menatap ajudan Geni, Raja Liba memberi perintah. Ini berita bagus. Tetap awasi situasinya. Dimengerti, Paduka. Distrik Mubat Pantai Laut Timur. 1 jam lebih lamanya, Wahna menemani para murid dari kedua akademi sambil menikmati daging panggang pada lahan lapang di balik benteng. Mendengar apa yang diceritakan oleh para murid tentang dirinya, Wahna benar-benar terpana sekaligus bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi padanya. Terakhir, Wahna hanya mengingat ketika punggungnya dihantam oleh kekuatan yang sangat besar, di mana ia tidak memiliki kesempatan untuk menghindar maupun memblokir serangan yang dahsyat itu. Selanjutnya, Wahna melihat dirinya berada di sebuah tebing yang tinggi dengan beberapa adegan yang menyentuh hati kecilnya yang terdalam. Dari sekian banyak adegan yang dilihatnya, ada satu adegan yang membuat pikiran Wahna penuh tanda tanya. Adegan itu adalah ketika Wahna melihat banyaknya mayat yang bergelimpangan dengan banyak darah. Disusul dengan terdengarnya suara berat penuh kekuatan dengan nada permusuhan kepada keluarga Rahmu. Awalnya, Wahna berpikir situasi menjadi gempar akibat proses pemulihannya yang tergolong tidak wajar. Tapi setelah mengetahui bahwa dirinya dinyatakan meninggal, Wahna terdiam dan berbisik di dalam benaknya. Apakah aku mati suri? Dayu dan Nindi tidak bergeser sedikit pun dari duduknya. Kedua gadis cantik ini tetap duduk dengan setia di sisi Wahna. Dayu di sebelah kanan dan Nindi duduk di sebelah kiri Wahna. Namun, dari kedua gadis itu, Dayu tidak memalingkan wajahnya sedikit pun dari Wahna. Peristiwa yang baru saja terjadi membuatnya merasa sangat ketakutan. Takut akan kehilangan. Sesekali, Dayu mengeratkan pelukan lengan kirinya terhadap lengan kanan Wahna dan sesekali menyandarkan kepalanya di bahu Wahna. Tapi Nindi, gadis yang dikenal sedingin es itu ternyata tidak kalah takutnya dengan Dayu. Lengan kanannya tidak sedikit pun mengendur untuk memeluk lengan kiri Wahna. Pun
menatap wajah sisi kiri Wahna. Semua orang, terutama murid Akademi Surya Dewa, mereka mengetahui dengan pasti siapa dan apa status Dayu. Tatapan heran terlihat jelas dari sorot mata setiap orang. Terkecuali Bunsa, dia telah mendapat peringatan dari Dayu ketika di dalam ruang dimensi kompetisi. Selain itu, Bunsa tidak berani membuka mulutnya untuk bersuara. Rasa penyesalan di dalam hatinya terus membuat dirinya merasa bersalah terhadap Wahna. Tidak mematuhi perintah Wahna sebagai bagian dari strategi yang telah direncanakan. Namun berbeda dengan Jarken, Sanhu dan murid-murid Akademi Surya Dewa yang lain, mereka tidak mendapat peringatan apapun dari Dayu. Dan Bunsa juga tidak mengatakan apapun tentang apa yang diperingatkan Dayu kepadanya. Dengan penuh penasaran, setelah saling mengangguk dengan Sanhu, Jarken bertanya kepada Wahna, "Saudaraku, mengapa para prajurit elit kerajaan memanggilmu pangeran utama?" Dayu langsung memutar matanya. Sebelum Wahna dapat membuka mulutnya, Dayu sudah menjawab pertanyaan Jarken. Dia memang pangeran utama. Apakah mungkin 100 jenderal utama dan jenderal Madia membuat lelucon? Mendengar suara Dayu, baik Jarken, Sanhu dan semua murid Akademi Surya Dewa mematung dalam duduknya. Mereka tidak menyangka bahwa sang dewa perang, murid Akademi Buana Raya yang turut bergabung membantu mereka dalam perang yang gila ini, tidak lain dan tidak bukan adalah seorang pangeran utama kerajaan Limba. Tidak terkecuali Bunsa, terkejut dengan apa yang didengarnya barusan. Tidak sedikit pun orang yang dikaguminya itu menunjukkan dirinya sebagai seorang pangeran. Bahkan dari penampilan dan gaya hidupnya yang tanpa pengawalan, tanpa pakaian dan jubah yang mewah, tampil apa adanya. Diawali oleh Jarken dan Sanhu, semua murid Akademi Surya Dewa mengubah posisi duduknya menjadi berlutut dengan satu kaki seraya kepala menunduk. Tapi belum sempat mereka mengucapkan kata, Saidem bangkit dan berdiri. "Bangkitlah, saudaraku. Pangeran utama tidak pernah mengizinkan siapapun untuk berlutut di hadapannya." Setelah meyakinkan dirinya sendiri dengan berbagai pertanyaan kepada Wahna, Jenderal pun sangat bersyukur bahwa kesedihan yang tiada tara barusan adalah sementara. Meskipun jawaban Wahna membuatnya ingin mengobrak-abrik seluruh benteng dan mengeringkan lautan, Jenderal pun berusaha menerima apa saja yang didengarnya dari mulut Wahna, yang menurutnya sangat menyebalkan. Di dalam tenda utama, Jenderal Pon dan Master Sernenge mengadakan pertemuan bersama para tetua dan beberapa jenderal utama. "Kakak, terima kasih telah membantu. Atas nama pribadi dan Akademi Surya Dewa, aku sangat berterima kasih untuk semuanya." Master Sernenge membuka pembicaraan seraya mencondongkan badan ke depan sebagai tanda hormat. Bab ke-266. Jenderal Pon melambaikan tangannya. "Jangan berterima kasih padaku. Aku baru saja datang. Jika para jenderal muda Aju dan Menteri Iwa tidak melarikan diri ke sini, mana mungkin aku tahu Akademi Surya Dewa sedang berperang dengan iblis." Master Sernenge dan para ketua yang lainnya tertegun. Mereka saling memandang satu sama lain. Jenderal Pon segera menjelaskan begitu melihat ekspresi Master Sernenge. "Ketika surat yang kamu kirimkan tiba, orang-orang bertopeng itu mengetahuinya. Mereka bergegas berangkat bersama 3.000 pasukan khusus untuk membantu. Kakak, bukankah mereka masih sangat muda?" Tapi, Master Sernenge tidak melanjutkan kalimatnya. Dengan sangat jelas dia dapat melihat bagaimana efektivitas dan daya tempur dari orang-orang bertopeng dan berpakaian serba hitam itu. Jenderal Pon tersenyum lucu. "Tapi kenapa? Tapi mereka hebat, bukan? Padahal kultivasi mereka tidak satupun yang berada pada tahap Raja Alam. Pangeran utama yang memberi pelatihan kepada para ajudan khusus Menteri Iwa." Salah satu jenderal utama memperjelas pernyataan Jenderal Pon. "Nah, ini yang aku ingin tanyakan sejak awal. Apakah anak muda yang membantu kami itu adalah seorang pangeran? Bukankah dia murid Akademi Buana Raya? Tapi kenapa semua prajurit kerajaan berlutut padanya?" Master Sernenge mengajukan rentetan pertanyaan yang sejak awal memenuhi kepalanya. Jenderal Pon mendesah panjang. "Kau ini tidak pernah berubah sejak dulu. Selalu saja terlambat. Dia memang pangeran dan bukan pangeran biasa tapi pangeran utama. Suruh siapa kamu mewakilkan diri ketika menghadiri upacara penobatan?" Imbu Jenderal Pon yang langsung merespon pertanyaan Master Sernenge. Seketika Master Sernenge terkejut dalam diam. Ia tidak menyangka bahwa anak muda yang dijuluki Dewa Perang oleh murid-muridnya ternyata adalah seorang pangeran utama kerajaan. Tapi kemudian Master Sernenge tertawa canggung. "Kakak, maaf. Aku sedang pelatihan tertutup ketika itu. Tetua Nimasida belum kembali. Dia masih berada di kota distrik Mubat. Jadi aku tidak tahu sama sekali tentang siapa dan apa tentang upacara penobatan itu." Setelah membahas panjang lebar tentang keamanan selanjutnya di area benteng, Jenderal Pon bergegas mencari Wahna di kerumunan murid-murid yang mengelilingi api unggun. Mengerutkan alisnya, Jenderal Pon segera bertanya kepada para murid karena tidak melihat keberadaan Wahna di sekitar. "Kemana Wahna?" Belum sempat ada yang menjawab, suara Wahna terdengar di kepala Jenderal Pon. "Tetua, aku ada di medan perang." Seketika Jenderal Pon tertegun lama, bahkan tidak mendengar apa yang dikatakan Dayu dan Saidem di dekatnya. Apa yang dilakukan bocah ini di medan perang malam-malam begini? "Guru!" teriak Dayu yang melihat Jenderal Pon masih seperti orang linglung. Jenderal Pon tersentak kaget, ia menoleh dan tersenyum malu. "Kalian mengatakan apa tadi?" Dayu langsung memutar matanya. Meskipun Jenderal Pon adalah paman sekaligus gurunya, keakraban keduanya tidak jauh berbeda seperti ayah dan anak. Wahna pergi ke medan perang bersama beberapa tim merah dan beberapa orang murid Akademi Surya Dewa. Ungkap Dayu yang bergegas bangkit dan memandang arah timur benteng. "Benar, Tetua. Kami tidak diperbolehkan mengikuti. Kami diminta untuk memeriksa ketahanan jiwa para murid Akademi Surya Dewa," ujar Saidem dengan hormat. Jenderal Pon mengangguk. Ia memang melihat murid-murid Akademi Buana Raya menyebar ke beberapa titik kerumunan murid Akademi Surya Dewa. Seperti kata sesepuh, bocah ini benar-benar tidak biasa, gumam kagum Jenderal Pon di benak. Apa yang membuat kagum Jenderal Pon bukanlah kekuatannya yang tidak masuk akal yang dimiliki Wahna. Dia makin terbiasa dengan segala keanehan dari pemuda yang kini jauh lebih dalam melekat di hatinya. Kali ini, yang membuatnya kagum sekaligus bangga adalah gerak cepat yang dilakukan Wahna kepada dampak perang. Sangat jarang ini dipikirkan oleh prajurit biasa bahkan seorang jenderal seperti dirinya. "Saudaraku, ini panen besar.
Cincin para iblis laknat ini isinya kebanyakan batu roh tingkat rendah. Wija berseru, yang tampak bersemangat melucuti cincin penyimpanan dari jari tangan mayat iblis yang masih berserakan di medan perang. Wahna tersenyum. Ia tidak tertarik dengan batu roh yang disebutkan Wija. Dirinya lebih tertarik dengan inti iblis yang kini sudah muncul di dada setiap mayat iblis tahap jenderal alam tingkat kelima ke atas. Temaram cahaya rembulan menambah suasana suram dan angker di medan perang. Tanah lapang yang porak-poranda dan kini sunyi, dipenuhi dengan bau amis darah menusuk hidung bagi siapa saja di dekatnya, memancing kedatangan burung pemakan bangkai yang mulai hinggap berkerumun di beberapa tempat. Jutaan mayat manusia dan iblis berserakan di mana-mana. Sangat jarang dari sekian banyak mayat yang memiliki tubuh yang utuh. Bahkan, ada yang hangus secara total akibat sambaran petir dari formasi array yang dibuat oleh Wahna sebelumnya. Saudaraku, aku benar-benar minta maaf karena telah melanggar perintahmu, ujar Bunsa, yang baru saja mengumpulkan cincin penyimpanan dari mayat manusia, menghampiri Wahna dengan ekspresi bersalah dan menundukkan kepala. Wahna menepuk bahu Bunsa dengan lembut. Sudahlah, yang penting sekarang dan selanjutnya, kita harus lebih fokus dengan peningkatan kekuatan. Serangan iblis kali ini mungkin hanyalah awal. Pertempuran yang sebenarnya sedang menunggu kita. Mendengar apa yang dikatakan Wahna, 8 orang yang bersamanya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Perang yang baru saja mereka alami adalah perang pertama sejak mereka lahir. Apalagi yang mereka lawan bukan hanya manusia seperti mereka, tapi iblis yang memiliki keuntungan tersendiri pada aura dan energinya. Ketika Bunsa hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba Wahna menoleh ke kanan, menyipitkan matanya, menatap ke arah hutan tepi pantai di sebelah timur dengan serius. Melihat perubahan ekspresi yang begitu tiba-tiba di wajah Wahna, Bunsa dan 7 orang lainnya segera bersiaga penuh dengan waspada, menatap searah dengan pandangan Wahna saat ini. Tapi, begitu Bunsa, Moyo dan yang lain menoleh lagi, mereka tidak melihat keberadaan Wahna di tempatnya. Apa itu? Pekik Sanhu sambil menunjuk jari ke atas, ke arah hutan tepi pantai laut timur, arah di mana Wahna menatap sebelumnya. Seketika 7 orang lainnya menoleh ke arah jari Sanhu. 2 berkas cahaya, hitam dan hijau sedang saling mengejar satu sama lain. Sesekali terlihat cahaya hijau mengejar cahaya hitam, dan sesekali cahaya hijau menghilang dan muncul di dekat cahaya hitam. Gerakan kedua cahaya itu sangat cepat, namun masih bisa diikuti oleh mata, meski hanya sebatas kilatan cahaya. Beruntung gelapnya malam diterangi cahaya bulan, sehingga cahaya hitam yang tampak sedang bertarung dengan cahaya hijau dapat terlihat dengan jelas. Pada saat yang sama, Wahna yang persepsinya telah menangkap adanya aura yang bergerak perlahan, mengendap-endap menjauhi medan perang ke tepi pantai, segera menghilang dan muncul beberapa ratus meter dari titik aura itu berada. Sial, bagaimana aku bisa terdeteksi? Sial, sial. Jenderal Suekabe, yang tidak lain adalah aura yang tertangkap oleh persepsi Wahna mengutuk berulang kali di benaknya kepada orang yang menemukan keberadaannya. Sebelumnya, Jenderal Suekabe terhempas oleh bentrokan energi dahsyat ketika Jenderal Pon menghalangi serangan cahaya hitam kemerahan yang menuju ke arah Wahna ketika itu. Padahal, sebelumnya Jenderal Suekabe telah terluka parah akibat bertarung dengan Tetua Matanai, lalu terhempas gelombang energi ketika cahaya hitam mendarat di tubuh Wahna, yang mana pada saat itu dia akan menyelamatkan Baimu Dege. Beruntung Jenderal Suekabe terhempas oleh bentrokan energi dari Jenderal Pon. Jika tidak, maka akan menjadi sasaran kemarahan dari sang jenderal besar yang dikenal tanpa belas kasihan. Jenderal, bukankah orang itu? Bukankah dia sudah mati? Kenapa dia masih hidup? Jenderal Sukertemen yang kondisinya tidak lebih baik daripada Jenderal Suekabe berkata melalui telepati. Belum sempat Jenderal Suekabe bereaksi, sebuah telapak tangan keemasan raksasa sebesar lolimbor sebuah ruko muncul dari udara tipis, menampak kedua jenderal yang sudah dalam kondisi terluka parah. Wajah kedua jenderal yang terluka itu menegang. Mereka dapat merasakan besarnya aura yang terpancar dari telapak tangan keemasan itu. Andai saja kondisi mereka berada pada puncaknya, serangan seperti ini hanyalah lelucon bagi mereka. Tetapi pada saat ini, dengan kondisi luka dalam yang berat, semuanya akan menjadi berbeda. Dengan tergesa-gesa, Jenderal Suekabe melesat mundur, menghindari tamparan telapak tangan raksasa keemasan itu. Namun naas bagi Jenderal Sukertemen, kondisinya jauh lebih buruk daripada Jenderal Suekabe. Selain itu, tingkat kultivasi Jenderal Sukertemen berada pada tingkat menengah dari tahap Kaisar Alam. Berbeda dengan Jenderal Suekabe yang sudah setengah langkah menuju tahap-tahap yang lebih tinggi, yakni tahap Satria Suci. Kecepatan Jenderal Sukertemen untuk menghindar terpaut jauh dengan Jenderal Suekabe. Bang! Jenderal Sukertemen diluncurkan secara horizontal, menabrak batang pohon kelapa yang besarnya nyaris seukuran pohon randu. Jenderal Sukertemen memuntahkan beberapa teguk darah. Dia merasakan dadanya semakin sesak, tulang rusuknya yang utuh hanya sebatang. Belum lagi dengan tulang belikat bagian kanannya, kini terasa bergeser melebihi kewajaran. Mungkin hancur akibat bentrokan dengan batang pohon kelapa yang dikenal sekeras baja. Meski mengalami banyak cedera yang luar biasa, Jenderal Sukertemen adalah seorang kaisar alam. Selagi kepalanya masih menyatu dengan tubuhnya, selagi jantungnya masih berfungsi, maka kesempatan untuk pulih akan tetap selalu ada. Yang dia butuhkan untuk itu semua hanya satu, yaitu waktu. Jelas Wahna tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia menghilang dan muncul di sebelah Jenderal Sukertemen secara tiba-tiba dengan sebilah pedang. Slash! Ting! Selamat Tuan! Anda menerobos ke tahap Kaisar Alam tingkat kelima. Mengabaikan notifikasi sistem di benaknya, Wahna menghilang dari tempatnya. Muncul kembali, Wahna menutup jarak dengan Jenderal Suekabe yang telah terbang di atas Sultan. Sial! Bajingan! Megabah! Kenapa orang ini masih bisa mengejarku? Gerutu dan sumpah serapah Jenderal Suekabe seraya mempercepat laju terbangnya. Tapi sungguh mengejutkan bagi Jenderal Suekabe. Dia mendapati orang yang mengejar di belakangnya, kini telah berada tepat di depannya sambil mengayunkan tinju ke arah dadanya seketika. Bang! Suara ledakan teredam mengiringi tubuh Jenderal Suekabe yang terdorong mundur hingga 300 meter di udara. Tertegun untuk sesaat, Jenderal Suekabe terkejut bahwa orang yang baru saja memukul mundur dirinya adalah pemuda yang dia lihat sudah mati akibat dihantam bola cahaya hitam kemerahan di medan perang.
Yang lebih mengejutkan lagi, sesuai dengan penglihatan dan persepsi Jenderal Suekabe, pemuda yang memukulnya hanya berada pada tahap Raja Alam tingkat ke-6. Akan tetapi, besarnya dan energi pukulannya jauh lebih tinggi dari apa yang dia perkirakan berdasarkan persepsinya. Kamu, bagaimana kamu masih hidup? Bukannya kamu sudah mati? Ucap kaget Jenderal Suekabe terheran penuh dengan ketidakpercayaan. Kepala Jenderal Suekabe seperti dipukul benda tumpul super keras yang tidak bisa mempercayai matanya sendiri saat ini. Wahna tersenyum dingin, tapi ia tidak menanggapi ucapan Jenderal Suekabe sama sekali. Orang ini sudah terluka parah, tapi masih sangat kuat. Pikir Wahna menatap kagum kepada Jenderal Suekabe yang tubuhnya masih penuh dengan luka. Bukan luka biasa, tapi luka yang sangat mengerikan. Bocah, jangan berpikir kamu dapat mengalahkanku dengan mudah. Aku akan membunuhmu untuk yang kedua kalinya. Ketika suara itu jatuh, sebuah cakar elang raksasa terbentuk dari udara kosong, melaju ke arah Wahna. Melihat ini, dalam posisi masih berdiri di udara, Wahna membuka telapak tangan kanannya seketika. Melalui pikiran, ia mengalirkan perpaduan dua energi alam dan energi mental, membanjiri telapak tangan yang masih menggantung di sisi. Dengan sekali hentakan, Wahna menjulurkan tangan kanannya ke depan. Dalam sekejap, cahaya keemasan muncul dari tengah telapak tangannya. Cahaya keemasan itu membesar, membentuk telapak tangan raksasa yang sama seperti ketika menampar Jenderal Sukertemen sebelumnya. Merasakan pancaran aura tak terbatas dari telapak tangan keemasan itu, wajah Jenderal Suekabe mulai menegang. Bab ke-267. Merasakan pancaran aura tak terbatas dari telapak tangan keemasan itu, wajah Jenderal Suekabe mulai menegang. Sekalipun kemampuannya berkurang lebih dari 50% akibat luka dalam yang parah, mengalahkan tahap Raja Alam tingkat ke-6 belaka. Bagi Jenderal Suekabe adalah semudah menjentikan jari, segampang menginjak semut. Namun yang tidak terduga, bentrokan antara cakar elang dengan telapak tangan keemasan tidak menimbulkan suara ataupun gelombang energi. Yang terlihat adalah cakar elang raksasa itu menipis dengan cepat, lalu menghilang seolah ditelan oleh telapak tangan keemasan. Menyadari cakar elang raksasa miliknya tidak mampu menahan telapak tangan keemasan, Jenderal Suekabe bergegas meraung keras, mengaktifkan perisai energi. Perisai melungker. Dengan cepat cahaya hitam tipis mulai menutupi tubuh Jenderal Suekabe secara keseluruhan. Teknik perisai melungker adalah teknik pertahanan yang paling kuat di antara teknik pertahanan yang ada di Pulau Sanudapeni. Teknik pertahanan yang dimiliki Jenderal Suekabe ini bahkan lebih kuat dari teknik perisai sablukan milik Kuneka bersaudara. Sangat sulit bagi orang yang memiliki kekuatan 2 tingkat lebih tinggi dapat menembus pertahanan dari teknik perisai melungker ini. Tapi, sebelum perisai energi terbentuk dengan sempurna, telapak tangan keemasan telah menghancurkan perisai, mendarat tepat di dada, membuat Jenderal Suekabe terhuyung mundur beberapa ratus meter di udara. Luar biasa. Orang ini benar-benar kuat. Wahna berseru takjub melihat Jenderal Suekabe yang hanya terhuyung akibat serangan telapak tangannya. Padahal, Wahna telah memadukan dua energi yang berbeda, di mana gabungan dari kedua energi itu memiliki tingkat destruktif yang jauh lebih tinggi daripada hanya menggunakan energi alam. Tidak ingin menunda waktu, Wahna segera melesat ke arah Jenderal Suekabe sambil mengayunkan tinjunya. Di kejauhan, di tanah lapang yang menjadi medan perang, baik Bunsa, Wija maupun kelima orang lainnya, sama sekali tidak mengalihkan pandangannya ke udara, ke arah timur tepatnya. Mereka melihat cahaya hijau dan hitam selalu berpindah-pindah tempat dengan sangat cepat. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Sebentar menjauh dan sebentar mendekat. Seolah-olah saling mengejar satu sama lain. Ketujuh orang yang berdiri mematung ini hanya menggerakkan kepalanya mengikuti kemana arah kedua cahaya itu berada. Dan dari cahaya hijau, mereka sering melihat cahaya keemasan yang lebih besar menuju ke arah cahaya hitam secara berulang-ulang. Namun, tidak lama dari seringnya cahaya keemasan yang muncul dari cahaya hijau, kini muncul derap petir yang menyambar, menjulur dari cahaya hijau, menyentak ke arah cahaya hitam berulang kali. Ini pertempuran tingkat tinggi. Gumam Bunsa yang matanya masih tidak berkedip menatap ke udara. Cahaya hijau itu adalah saudara Wahna. Kecepatannya kini jauh lebih cepat dari terakhir kali yang aku lihat. Wija juga berkomentar penuh rasa hormat. Baru saja ucapan Wija berakhir, kepala ketujuh orang itu bergerak ke bawah. Boom! Suara ledakan bergemuruh bak langit akan runtuh. Lompatan air laut ke udara menciptakan pemandangan menakutkan. Hitam, besar, seolah-olah hutan di tepi pantai akan ditelan oleh monster laut raksasa akibat tingginya air laut. Melompatnya air laut ke udara adalah akibat jatuhnya Jenderal Suekabe ke air laut dengan kecepatan tinggi. Mendapatkan serangan bertubi-tubi dari teknik tinju bumi yang dikolaborasikan dengan elemen petir, membuat Jenderal Suekabe lengah pada waktu tertentu. Selain itu, kelengahannya juga akibat minimnya energi yang dapat mengalir di dalam tubuhnya karena luka dalam yang serius. Datahannya menurun drastis. Entah berapa ratus kali Wahna dan Jenderal Suekabe bertukar pukulan di udara. Kecepatan Jenderal Suekabe cepat, tapi Wahna lebih cepat. Apalagi kondisi Jenderal Suekabe kurang dari 50%. Meski begitu, tidak mudah bagi Wahna untuk mengalahkan Jenderal Suekabe. Perlu ekstra usaha untuk melakukannya. Kecuali Wahna menggunakan trik andalannya. Kenapa bocah itu tiba-tiba menjadi lebih kuat? Apa yang salah dengan persepsiku? Desak kesal Jenderal Suekabe yang baru saja mengudara dari kedalaman air laut. Tapi, baru saja dia menstabilkan dirinya, Jenderal Suekabe melihat pemuda yang memukulnya barusan telah menghilang dalam sekejap. Kejadian ketika dia akan menyerang Wahna dikala akan melindungi bayimu Dege, terulang kembali di depan Jenderal Suekabe saat ini. Namun kali ini, belum sempat Jenderal Suekabe dapat bereaksi, sebuah pukulan mendarat tepat di dada bagian bawahnya. Bang! Jenderal Suekabe dikirim terbang lebih tinggi ke udara. Matanya menonjol, tubuhnya melengkung ke depan, persis seperti sebilah sabit untuk mengarit. Darah muncrat dari mulutnya. Hanya suara riak tulang patah yang dia dengar dari dada bagian bawah. Jenderal Suekabe tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Kejadiannya terlalu cepat. Lebih cepat dari yang dia bayangkan. Begitu akan menstabilkan laju tubuhnya, wajah Jenderal Suekabe menegang. Dia melihat bocah yang tidak layak untuk dipandang menjadi lawannya.
tersenyum menyeramkan, menunggu kedatangannya di udara yang lebih tinggi. Bang! Lagi, Jenderal Suekabe diluncurkan secara diagonal ke bawah. Darah kembali menyembur dari mulutnya. Hanya satu pertanyaan di dalam benak Jenderal Suekabe. Bagaimana mungkin seorang tahap raja alam tingkat ke-6 menghajarnya sedemikian rupa? Meskipun dia telah mengalami luka dalam yang serius, meski dia tidak memiliki kondisi kekuatan puncak, melawan seorang tahap raja alam belaka adalah semudah menginjak semut baginya. Tapi apa yang terjadi dengan dirinya sekarang? Sungguh di luar ekspektasinya. Tidak terbayangkan bahwa dirinya akan babak belur dihajar habis-habisan oleh seorang raja alam, yang bahkan hanya seorang bocah. Belum sempat Jenderal Suekabe menyentuh air laut di bawahnya, suara tulang patah nyaring terdengar dari punggung Jenderal Suekabe. Bang! Jenderal Suekabe kembali dikirim terbang ke udara secara diagonal, dirinya lengkingan teriakan menyakitkan. Wahana muncul kembali menunggu tubuh Jenderal Suekabe yang meluncur miring ke bawah. Bang! Kini Jenderal Suekabe diluncurkan secara horizontal, lurus mengikuti garis pantai. Belum sempat menarik satu napas, lagi, Jenderal Suekabe dikirim ke atas secara diagonal, tidak ada kesempatan untuk mengelak atau menangkis sama sekali. Terus berulang hingga beberapa kali. Sehingga, dari kejauhan akan tampak seperti segitiga sama sisi yang terbentuk dari cahaya hitam. Gunsa dan ketujuh orang temannya menggerakkan kepala mereka sesuai arah lesakan cahaya hitam di langit, di bawah terangnya sinar bulan yang lemah. Sebentar kepala mereka bergerak datar ke kiri, selanjutnya bergerak ke bawah, kemudian bergerak lagi ke kanan atas. Bergerak ke kiri lagi, lalu ke bawah lagi, dan ke atas lagi. Terus begitu berulang secara bersamaan tanpa ada yang memberi komando. Mirip seperti tentara yang sedang latihan baris berbaris, khusus untuk gerakan kepala. Yang tidak disadari oleh ke-8 orang, yang kini sedang berdiri mematung di tengah tanah lapang medan perang, murid-murid dari Akademi Surya Dewa, tim kuning, tim hijau dan semua orang, termasuk Jenderal Pon sudah berdiri di atas benteng. Menatap arah yang sama dan dengan gerakan kepala yang sama. Sementara semua orang sedang melatih gerakan kepala mereka. Wahana telah memukul dari Jenderal Suekabe dengan keras hingga menciptakan kilatan petir disertai gemuruh yang menggelegar. Di udara, di atas lautan, Wahana mengatur napas. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Jenderal Suekabe, seorang laki tua di depannya ini adalah lawan yang sangat tangguh. Meskipun sudah dalam kondisi kurang dari setengahnya dalam hal penggunaan energi, kemampuan bertahan dari Jenderal Suekabe tidak bisa dipandang sebelah mata, patut diacungi jempol. Sambil mengatupkan giginya, Jenderal Suekabe berkata dengan dingin, "Bocah kepala, aku sudah mengatakan padamu sebelumnya, tidak mudah mengalahkan kekuatanku. Kamu tetap akan mati di tanganku." Wahana tidak menanggapi, tapi tidak mengalihkan pandangannya sama sekali dari Jenderal Suekabe. Sedetik saja dia lengah, maka itu adalah kesempatan yang menguntungkan bagi lawan. Sepertinya latihanku cukup sampai di sini, pikir Wahana dan bersiap memadamkan bola embun. Tapi tiba-tiba, sekelebat bayangan melesat dengan kecepatan tinggi menuju Jenderal Suekabe. Mencengkeram lehernya dengan kuat dalam sekejap. Tidak, kepala Jenderal Suekabe pecah seperti buah semangka, jatuh berhamburan di lautan. Wahana langsung tercengang melihat perubahan situasi yang begitu cepat dan tiba-tiba. Ia melihat Jenderal Pon mengibas-ibaskan tangannya untuk membersihkan sisa darah dan otak dari Jenderal Suekabe, tersenyum ke arahnya. Sial, sial, poin pengalamanku. Benar-benar sial. Wahana menggerutu dan mengutuk Jenderal Pon yang membunuh Jenderal Suekabe begitu saja. Bocah, kali ini kau harus berterima kasih padaku. Jenderal Pon berkata dengan wajah bangga. Wahana tidak menjawab. Ia langsung terbang ke lahan lapang, di mana ke-8 temannya masih menunggu. Ada apa dengannya? Gumam Jenderal Pon yang melihat punggung Wahana meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Akademi Surgawi. Di dalam ruang aula besar Akademi Surgawi, pertemuan antara dua petinggi Akademi sedang berlangsung, yaitu Akademi Surgawi dan Akademi Tunjungyu. Ya Mami, dugaanmu benar-benar tepat sekali. Akademi Seribu Langit menyerang Akademi Tunjungyu, akademiku sendiri, ujar Runi Rasde, sang Master Akademi Tunjungyu. Tampak raut kecewa dan geram pada ekspresi di wajahnya. Master Yamami mengangguk dan mengedarkan pandangan ke semua tetua dari Akademi Surgawi dan Akademi Tunjungyu yang duduk tegang di ruang utama aula besar, sambil meletakkan siku lengan kanan pada pegangan kursi duduknya. Master Yamami berkata seraya mengelus jenggotnya. Satu ini sepertinya sengaja membagi konsentrasi kita menjadi dua. Pertama, mereka sengaja menyerang Akademi Surya Dewa di distrik Uban. Dan kedua, mereka akan menyerang Akademi Tunjungyu dengan murid-murid perguruan langit yang ada di distrik Pesangakara. Semua tetua dari kedua akademi mengangguk, tanda setuju dengan apa yang dikatakan oleh Master Yamami. Sebelumnya, sejak 15 hari yang lalu, Master Runi Rasde menginstruksikan kepada para tetuanya untuk memindahkan murid-murid Akademi Tunjungyu ke Akademi Surgawi, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Master Yamami meminta Master Runi Rasde untuk membuat murid-muridnya dalam beberapa kelompok kecil. Lalu kelompok-kelompok kecil ini bergerak secara terpisah tanpa menggunakan seragam ataupun lencana murid Akademi Tunjungyu. Hal ini dilakukan atas dasar penafsiran Master Yamami. Dia telah mengamati pergerakan murid-murid Akademi Seribu Langit yang menuju ke berbagai tempat, tetapi arah mereka memiliki kecenderungan menuju satu arah, yaitu Akademi Surgawi. Tetua Sumbu, salah satu tetua dari Akademi Tunjungyu menanggapi. Master Yamami benar. Akademi Seribu Langit ingin memecah kekuatan kita. Tetua Hunbi yang merupakan tangan kanan dari Master Yamami tersenyum tipis. Tapi mereka terlalu gegabah. Aku yakin mereka akan mengejar beberapa murid Akademi Tunjungyu hingga ke Akademi Buana Raya. Master Runi Rasde mengerutkan kening. Ia mencoba mencerna arah perkataan dari tetua Hunbi barusan. Maksud tetua, bab ke-268. Dengan senyum bangga, Master Yamami menjelaskan kepada Master Runi Rasde. Kenapa aku memintamu meninggalkan beberapa ribu murid dan beberapa orang tetua di Akademi Tunjungyu untuk berjaga? Berhenti sejenak, Master Yamami melanjutkan. Itu agar para murid dari perguruan langit tidak curiga bahwa Akademi Tunjungyu sedang bermigrasi ke Akademi Surgawi. Begitu pasukan dari perguruan langit menyerang, maka pilihan dari murid-muridmu yang masih berada di Akademi cuma ada dua.
Mati atau melarikan diri? Sambung Master Yamami dan kembali berhenti sejenak. Sebelum Master Yamami dapat melanjutkan, Master Uni Rasbe berkata dengan nada sedikit tinggi. Apakah itu berarti kamu ingin menjebak ribuan murid-muridku dalam kepungan pasukan perguruan langit? Master Yamami tersenyum dan melambaikan tangannya. Kamu terlalu cepat mengambil kesimpulan. Padahal aku belum selesai menjelaskan. Setelah mengatakan itu, Master Yamami melirik ke arah Tetua Hunbi. Mengerti dengan lirikan sang Master Akademi, Tetua Hunbi memaparkan kemudian. Master Uni, apakah murid-murid Akademi Tunjungyu lebih memilih mati daripada menyelamatkan diri ketika diserang 500.000 murid perguruan langit? Aku yakin pilihan mereka adalah menyelamatkan diri. Kemana? Tentu saja satu-satunya arah mereka adalah ke arah barat, di mana arah itu akan menuju Akademi Buana Raya. Karena cuma arah itu yang kosong dari pengepungan para murid perguruan langit. Imbu Tetua Hunbi. Melihat sang Master Akademi Tunjungyu dan para tetuanya masih menunjukkan ekspresi tanda tanya, Tetua Hunbi kembali melanjutkan kalimatnya. Tugas murid-murid kami yang diperbantukan ke Akademi Tunjungyu adalah membawa mereka, murid-murid Akademi Tunjungyu, menuju arah hutan Buana yang merupakan wilayah Akademi Buana Raya. Apakah itu tidak akan menimbulkan masalah baru dengan Akademi Buana Raya nantinya? Bukankah itu akan merusak rencana kita sebelumnya? Tetua sungguh menyela. Ada kekhawatiran dalam nada suaranya. Tentu saja tidak. Dengan ketimpangan jumlah, maka Akademi Buana Raya akan membantu para murid Akademi Tunjungyu dan membawa mereka ke akademi mereka sebagai tempat mengungsi sementara. Papas Tetua Hunbi memberi penjelasan singkat. Nah, pada saat itulah kita akan mengetahui apakah Yandai Faida berada di Akademi Buana Raya atau tidak. Bukankah keberadaan orang kuat itu yang paling kita tidak ketahui dari Akademi Buana Raya? Imbu Master Yamami. Master Uni Rasbe terdiam sejenak, lalu menoleh ke arah Master Yamami. Itu adalah alasan yang paling mengganjal pikiranku selama ini. Jika Yandai Faida dan Romo Ikramasena masih berada di Akademi Buana Raya, maka tidak mungkin bagi kita untuk mengambil alih akademi itu. Yandai Faida adalah ayah dari Raja Liba, si Faida. Baik Yandai Faida dan Romo Ikramasena adalah sesama murid Akademi Buana Raya yang kini menjadi sesepuh bagi akademi itu. Persahabatan keduanya tidak lepas dari guru mereka yang juga merupakan sahabat karib. Pun mereka adalah murid Akademi Buana Raya di masa lampau. Mendengar nada kekhawatiran dari ucapan Master Uni Rasbe, Master Yamami tersenyum. Kamu tidak perlu secemas itu, Rasbe. Romo Ikramasena tidak berada di daratan Liba. Yang belum bisa kita pastikan keberadaannya adalah Yandai Faida. Meletakkan punggungnya pada sandaran kursi, Master Yamami melanjutkan ucapannya. Terlepas ada atau tidaknya kedua tua bangka itu, ketika racun yang aku berikan kepada muridku masuk ke area Akademi Buana Raya, maka tamatlah kedua orang itu yang selalu menjadi penghalang terakhir bagi kita untuk merebut kerajaan Liba. Master Uni Rasbe menaikkan satu alisnya. Racun. Master Yamami mengangguk. Benar. Racun ini berbeda dengan racun perusak meskipun efeknya sama. Jika racun perusak masuk melalui makanan atau minuman, maka racun yang dikitik dapat masuk melalui udara dalam radius 20 meter setiap tetesnya. Nama yang sangat aneh. Gumam Master Uni Rasbe yang sedikit mengeja nama racun yang disebutkan Master Yamami barusan. Wilayah Yalame. Di tempat yang jauh, paling barat daratan Liba, berdiri sebuah kota kecil yang sangat ramai. Kunamilgi adalah nama kota itu. Kota Kunamilgi tidak berada di bawah yuridiksi kota Yalame. Kota paling kecil di daratan Liba ini langsung di bawah pengawasan dan pengelolaan Kementerian Sumber Daya Kerajaan Liba. 10 km sebelah barat kota Kunamilgi, berdiri sebuah benteng setinggi 5 meter dan tebal 1 meter. Hampir serupa dengan benteng kawasan dalam kerajaan Liba. Benteng sepanjang 25 km itu adalah pintu gerbang daratan Liba di bagian barat. Memanjang dari utara ke selatan dengan 2 pintu gerbang, di mana setiap pintu gerbang selebar 100 meter. 5 km ke barat dari benteng, aktivitas hilir mudik kereta barang maupun orang dari dan atau ke kapal yang sangat ramai. Baik keluar dari daratan Liba maupun datang dari pulau-pulau kecil di sekitarnya. Namun sangat jarang orang yang datang dari daratan Wajah maupun sebaliknya. Selain waktu perjalanan yang sangat lama, biaya yang dibutuhkan untuk naik kapal layang sangatlah mahal. Nyaris 3 juta koin emas per orang. Kapal layang yang bersandar di dermaga, kebanyakan terbuat dari papan kayu hitam. Kayu hitam dikenal sangat kuat dan memiliki ketahanan yang melebihi logam baja, terutama terhadap udara yang mengandung zat garam dari air laut. Bentuk dari kapal layar mirip dengan kapal layar yang ada di bumi. Namun yang membedakan adalah prinsip kerjanya. Jika kapal layar atau kapal laut di bumi terdapat bagian yang tenggelam di dalam air, maka kapal layang tidak. Seluruh bagiannya akan mengambang atau bisa dikatakan sedikit melayang, tapi tetap menyentuh permukaan air. Untuk menggerakkan kapal layang ini, dibutuhkan formasi array khusus, minimal array tingkat kedua. Dan untuk mengaktifkan formasi array itu, diperlukan batu loh tingkat rendah. Semakin jauh perjalanan kapal, maka semakin banyak batu loh yang dikonsumsi. Di teras depan sebuah mansion, yang berada di kota Kunamilgi, seorang laki tua sedang berdiri mondar-mandir. Sebentar laki tua itu menoleh ke arah gerbang mansion dan sesekali dia mengedarkan persepsinya untuk mengetahui keberadaan kakak dan saudaranya yang lain. Kecemasan dan kekhawatiran tidak bisa disembunyikan dari laut wajahnya yang sedikit keriput. Bahkan, napasnya sedikit tidak teratur yang menyebabkan dadanya kembang kempis meskipun tidak terlihat jelas oleh mata. Ayah, seharusnya paman besar sudah tiba hari ini. Apakah ada masalah dengan mereka? Yanti Tigas, putri dari Mere Tigas berkata dengan nada cemas. Mere Tigas tidak menjawab. Kecemasan di wajahnya kian bertambah seiring waktu menunggu kedatangan saudaranya. Kakek, sebaiknya kita tidak perlu menunggu lagi sebelum prajurit penjaga benteng curiga. Ucap Cukan Ida, sang pangeran pertama kerajaan Liba, yang juga menunjukkan ekspresi kecemasan di wajahnya. Pusvajima, salah satu seri Raja Liba, menimpali ucapan Cukan Ida. Paman, aku sudah menyewa kapal layang khusus untuk kita. Kapanpun kita berangkat, petugas kapal sudah siap. Benar, kakek. Sebelum surat pemberitahuan dari kerajaan tiba ke tangan jenderal penjaga benteng, Imbu Mancu Ida, sang pangeran kedua dengan ekspresi kekhawatiran yang serupa dengan Cukan Ida. Lelaki tua yang tidak lain adalah Menteri Kesejahteraan
keramaian kota Ragane saat ini, penjaga benteng yang berdiri dan sesekali mondar-mandir di sepanjang benteng, teralihkan pandangannya ke langit, tepatnya ke arah timur kota Ragane. Sekelompok burung emprit raksasa terbang dengan kecepatan maksimal di wilayah udara kota Ragane. Tentu saja para penjaga benteng ini akan bereaksi dengan cepat. Pasalnya, sejak ditetapkannya kota Ragane menjadi kota istimewa, tidak satu pun orang yang diperbolehkan terbang melintasi langit kota Ragane, termasuk tuan kota sebagai pejabat kota istimewa dan para pengawalnya, kecuali dalam keadaan yang sangat darurat. Tapi, sebelum penjaga benteng akan melakukan tindakan, para penjaga yang berada di Gapura Timur segera menghadang laju burung emprit raksasa. Para penjaga Gapura ini awalnya adalah penjaga gerbang kota. Sebelum kota Ragane menjadi kota istimewa, Gapura ini didirikan oleh tuan kota, terletak jauh dari benteng dan gerbang kota. Dibangunnya Gapura ini, selain sebagai tanda batas wilayah kota Ragane, juga dimaksudkan untuk penanda bahwa telah memasuki kota Ragane, yang mana sebelumnya tidak ada prajurit yang menjaganya. Namun, sejak keluarga Rahmu mulai mendapat penjagaan ketat dari Jenderal Muda Kursan Jaya, hingga Gapura mulai diaktifkan kembali. Pada saat ini, seorang pimpinan penjaga Gapura kawasan timur melayang di udara. "Berhenti!" teriak pimpinan penjaga Gapura sambil menjulurkan tangan ke depan sebagai tanda untuk menghentikan. "Menyingkir!" Suara membentak terdengar melengking dari seorang laki tua, penampilan usia sekitar 60 atau 70-an tahun, duduk di atas punggung burung emprit raksasa di baris paling depan. "Berhenti!" kataku. Pimpinan penjaga Gapura itu langsung mengeluarkan pedang dengan suara berat. Tapi, belum sempat tangannya menggenggam pedang dari cincin penyimpanannya, sebuah balok berwarna kuning pucat seukuran mobil metro mini yang terbentuk dari energi alami menindas, muncul dari udara tipis, menghantam tubuh pimpinan penjaga Gapura itu. "Bam! Paman! Kekuatanmu sungguh luar biasa." Puji Sabun Tigas kepada lelaki tua yang tidak lain adalah Sariman Tigas. "Sika! Hanya serangga jenderal alam belaka," sahut Sariman Tigas tersenyum jijik. Hiwo Tigas yang berada pada tunggangan burung yang sama, menatap heran ke arah benteng kota Ragane di kejauhan. "Kenapa di sini ada benteng sebesar ini? Bagaimana mungkin ada kerajaan kecil di tempat ini?" gumam Hiwo Tigas penuh tanda tanya di kepalanya. Namun, ketika Hiwo Tigas masih sibuk dengan pikirannya, puluhan berkas cahaya biru keemasan melesat ke arah mereka. Aura yang dipancarkan dari setiap bola cahaya itu rata-rata sama dengan kekuatan Hiwo Tigas dan Sariman Tigas. Baik Sariman Tigas maupun Hiwo Tigas, dua orang laki tua kakak beradik itu dengan sebaru-buru meledakkan energi di dalam tubuhnya. Cahaya kuning pucat kehitaman membentuk perisai lengkung, tercipta 5 meter di depan mereka, melindungi seluruh bagian depan dari burung emprit raksasa yang mulai menunjukkan kepanikan. Di waktu yang bersamaan, di kejauhan, 8 km di belakang kelompok Sariman Tigas, Patriark Dapesa Tigas memimpin kelompok kedua dengan tunggangan yang sama, yaitu burung emprit raksasa kebanggaan Akademi Surgawi. Sejak terjadinya kecerobohan Sariman Tigas dan Samun Tigas yang mengeluarkan beberapa iblis dari ruang bawah tanah, keluarga Tigas mulai waspada dan hati-hati setiap melakukan tindakan sekecil apapun. Selain itu, pihak kerajaan juga mulai memperketat keamanan yang tidak hanya di lingkup ketiga kawasan kerajaan, tapi juga di seluruh ibu kota Sarpaden. Untuk menghindari kecurigaan, Mere Tigas, pejabat Menteri Kesejahteraan, memberi perintah kepada seluruh keluarga dan kroninya untuk segera meninggalkan kawasan kerajaan secara bertahap. Hal ini dilakukan sebelum pihak kerajaan mengendus lebih jauh tentang keterlibatan mereka, baik dengan Akademi Surgawi maupun dengan kaum iblis. Tentu saja dengan berbagai alasan dan cara bagi Mere Tigas dan kelompoknya untuk segera meninggalkan kawasan kerajaan Liba. Menyipitkan matanya, Patriark Dapesa Tigas memberi perintah kepada rombongan. "Kurangi laju terbang." "Kakak, ada apa?" tanya Hulu Tigas yang berada pada tunggangan yang berbeda, tepat di sebelah kiri tunggangan Patriark Dapesa. "Kenapa mereka berhenti di sana? Apa yang mereka lakukan?" Harap Tigas menunjuk arah di depannya yang jauh. Semua orang segera menggeser pandangan mereka sedikit ke kiri. Tapi tiba-tiba suara ledakan keras terdengar disertai kilatan cahaya yang menyilaukan dalam sekejap. "Huru, Hara, cepat periksa," seru Patriark Dapesa Tigas kepada kedua adik laki-lakinya itu. Bab ke-269. "Huru, Hara, cepat periksa," seru Patriark Dapesa Tigas kepada kedua adik laki-lakinya itu. Pada saat ini, wajah Sariman Tigas dan Hiwo Tigas menegang dan memuncak. Mereka dapat merasakan kekuatan besar dari puluhan bola cahaya biru keemasan yang melesat cepat menuju ke arah mereka. Bahkan, beberapa pengawal yang setia mengikuti mereka saat ini tertekan dengan aura yang dipancarkan. Boom, krak, suara ledakan keras bergema di udara, diikuti suara retakan yang menjalar ke seluruh bagian dari lapisan perisai energi. Krak, piar, aag. Perisai energi yang sangat tebal itu hancur seperti kaca pecah, diiringi lengkingan teriakan dari kelompok Sariman Tigas yang dikirim terbang tak tentu arah, terlempar hingga lebih dari 500 meter jauhnya. Ketika Huru Tigas dan Hara Tigas mulai menutup jarak dengan kelompok Sariman Tigas, maka mereka langsung membelalak dengan tatapan tidak percaya. Kedua keponakannya dan satu orang cucu keponakannya itu kini sudah jatuh bersimbah darah. Begitu juga dengan kondisi para pengawal yang tidak lebih baik daripada ketiga anggota keluarganya. Tapi, kesempatan untuk segera bereaksi sedikit terlambat. 10 bayangan hitam berkelebat di udara secara zigzag menuju arah jatuhnya kelompok Sariman Tigas disertai serangan bola energi ganas yang bertubi-tubi. Bagaimana mungkin di tempat sekecil ini ada begitu banyak ahli tingkat tinggi? Huru Tigas berseru dengan terkejut melihat apa yang terjadi di depan matanya. Melihat situasi yang terdesak ini, Huru Tigas segera membuat perisai energi yang serupa dengan perisai buatan Sariman Tigas dan Hiwo Tigas, melindungi diri dan keponakannya yang terluka parah. Hanya saja kekuatan energi pertahanan yang dirilis oleh Huru Tigas memiliki kekuatan yang jauh berbeda, jauh lebih kuat daripada perisai energi dari Sariman Tigas dan Hiwo Tigas. Huru Tigas berada pada tahap Kaisar Alam tingkat kedua, sedangkan 10 bayangan itu berada pada tahap Raja Alam tingkat tinggi, sama dengan kekuatan Sariman Tigas dan Hiwo Tigas. Meski begitu, bayangan-bayangan yang berada pada tahap Raja Alam itu bukanlah kultivator biasa, bukan pula para petarung jalanan yang mengandalkan kultivasi dan keberuntungan semata.
Bawa mereka mundur. Cepat. Seketika Haratigas menyambar Samutigas yang tergeletak tidak sadarkan diri. Tapi, ketika akan meraih tubuh Sariman Tigas, sebuah energi yang sangat kuat menuju ke arahnya. Dengan cepat dan tergesa, Haratigas melempar tubuh Samutigas ke arah Patriark Yapesa yang berada jauh di belakang dan bersiap untuk menyelamatkan diri. Namun sayang sungguh sayang, sudah terlambat. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Boom! Huru Tigas dan Haratigas dikirim terbang terbalik, menghantam batang pohon besar hutan Halge, hutan yang berada di kawasan timur kota Ragane. Keduanya jatuh ke tanah, terkapar dan memuntahkan beberapa teguk darah segar dari mulutnya. Mereka berdua merasakan tubuh mereka seolah-olah dipukul oleh logam baja yang sangat keras ketika bola cahaya biru pekat keemasan menyentuh tubuh mereka. Mencoba bangkit dari tanah, Huru Tigas dan Haratigas melihat tempatnya semula. Wajah keduanya yang muram semakin suram. Rasa takut dan kebencian bercampur aduk di dalam benak mereka berdua. Betapa tidak, mereka berdua melihat potongan tubuh dari Sariman Tigas, Hiwo Tigas dan semua pengawalnya berserakan di bawah pepohonan. Tidak luput dari serangan itu, tubuh burung emprit raksasa yang digunakan sebagai tunggang juga berantakan di tanah. Dan alangkah terkejutnya mereka berdua ketika melihat sosok yang mendarat secara perlahan dari udara, tepatnya 20 meter dari tempat mereka berdiri saat ini. Jenderal Rogo, Jenderal Utama Rogo. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa Jenderal Rogo ada di sini? Pikiran Huru Tigas dipenuhi dengan tanda-tanda besar. Sepanjang yang Huru Tigas ketahui, Jenderal Utama Rogo adalah satu dari sekian banyak jenderal utama yang mengawal keluarga utama kerajaan. Tapi bagaimana mungkin dia berada di hutan terpencil seperti ini? Hal ini jelas menunjukkan bahwa baik Huru Tigas maupun Haratigas tidak mengetahui jika wilayah yang mereka pijak saat ini adalah wilayah Ragane. Wilayah yang telah menjadi kota istimewa kerajaan, wilayah yang dijaga ketat oleh orang-orang kuat beristana utama kerajaan Liba. Melihat ke arah Patriark Yapesa yang berada di kejauhan, jantung Haratigas yang sudah berdegup kencang dan menegang berubah menjadi geram. Dia tidak melihat siapapun di tempat itu. Sialan, kita ditinggal pergi, keluh Haratigas melalui telepati kepada Huru Tigas. Distrik Mubat Pantai Laut Timur. 2 hari berlalu dengan cepat. Tanah lapang yang menjadi medan perang telah dibersihkan dari mayat-mayat yang berserakan di mana-mana. Beruntung ada pasukan khusus kerajaan yang jumlahnya mencapai 3.000 orang. Dengan kehadiran mereka, memindahkan dan memusnahkan mayat-mayat kaum iblis akan jauh lebih mudah dan lebih cepat. Pasukan khusus ini telah memiliki kekuatan jiwa yang kokoh. Mereka tidak mudah terkena dampak halusinasi oleh iblis maupun korosif energi dalam bentuk serangan jiwa. Selama periode pelatihan dari Jenderal Muda Aju dan khusus Menteri Iwa, pasukan khusus ini telah mengkonsumsi pil penguat jiwa setiap hari dalam beberapa waktu. Menjelang sore, matahari yang mulai condong ke barat, memberikan nuansa sejuk dan damai di tepi pantai. Selain letak pantai yang berada di timur benteng, rimbunan pepohonan yang didominasi oleh pohon kelapa raksasa menjadi penghalang alami dari panasnya cahaya matahari yang menyengat. Pasir pantai di tepi laut timur ini cukup lebar dan tentu saja yang terpanjang. Meski tidak seputih pasir pantai yang ada di wilayah Dukmun, Desa Balian, kebersihan dan pemandangan yang disajikan menjadi dari kata sendiri. Masih di tepi pantai, di salah satu titik, tepatnya segaris dengan pintu gerbang benteng, Master Senenge, Tetua Matanai dan para tetua yang lain duduk di sebuah batang kayu besar dan kering yang terbaring di pesisir pantai tepi hutan. Tidak jauh dari kelompok Master Senenge, 100 meter di sebelah selatan, para jenderal utama beserta Tuan Kota Takuse juga duduk lesehan di atas pasir kering yang halus. Sekitar 100 hingga 150 meter di sebelah utara kelompok Master Senenge, Saidem bersama para murid Akademi Buana Raya beserta Jarken, Bunsa, Sangu, dan beberapa murid Akademi Surya Dewa yang lain pun mereka duduk di atas pasir, menikmati pemandangan laut dengan semilir angin di bawah teduhnya dedaunan lebat pepohonan. Tapi, tatapan ketiga kelompok itu tertuju pada satu arah, yaitu arah selatan. 1 kilometer dari tempat mereka berada saat ini. Mereka melihat Jenderal Pon sedang berbicara cukup serius bersama Wahna. Tampak sesekali Jenderal Pon mengerutkan kening sambil mengelus jenggotnya yang putih. Tapi tidak lama berselang, Jenderal Pon terlihat manggut-manggut setelah Wahna berbicara. Terkadang Jenderal Pon tertawa, tapi lebih sering muncul seringai kejam pada ekspresi wajahnya seraya mengacungkan jempol ke arah Wahna. Beberapa menit kemudian, semua orang melihat Wahna dan Jenderal Pon melayang ke udara setinggi sekitar 300 meter dari tanah. Detik berikutnya, mereka bergerak perlahan menuju laut dengan cara mundur, memunggungi lautan luas. Tapi sekitar 500 meter dari garis pantai, mereka berdua berhenti di udara, mengedarkan pandangan mata ke arah barat, arah daratan Liba. Apa yang mereka lakukan? Mengapa memandangi daratan? Gumam Bunsa tapi suaranya tidak pelan sama sekali. Menoleh ke arah Sanhu di sebelah kirinya, Bunsa mendapati Sanhu hanya mengangkat kedua bahunya. Menoleh ke sebelah kirinya, Bunsa melihat Saidem juga mengangkat kedua bahunya. Tidak jauh berbeda dengan Master Sernenge dan para tetua. Sebelumnya, kepala mereka telah dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Tapi dari sekian banyak pertanyaan, hanya satu yang terjawab, yaitu tentang status Wahna, bahwa murid Akademi Buana Raya itu adalah seorang pangeran utama. Sedangkan deretan pertanyaan lainnya masih tetap menjadi deretan pertanyaan. Tidak terjawab sama sekali. Apa yang mereka lakukan di atas laut? Gumam Master Sernenge yang tanpa sengaja berbarengan dengan Tetua Matanai. Merasa ditatap oleh Master Sernenge dan para tetua yang lain, Tetua Songgo hanya mengangkat kedua bahunya. Sungguh ingin di dalam hati Tetua Songgo untuk memarahi Master Sernenge dan para tetua yang lain. Setiap kali melihat keanehan yang dilakukan murid Akademi Buana Raya itu, mereka akan menatapnya dengan sorot mata penuh tanya. Padahal, dia sendiri sama dengan mereka. Penuh dengan pertanyaan dan kebingungan di kepalanya. 1 minggu lagi berlalu. Ujung selatan dari daratan Liba kini nampak berbeda. Wilayah itu kini menjadi istimewa bak kerajaan besar yang memanjang dari 2 sisi. Dikatakan demikian, selama 7 hari ini, seluruh orang dari Akademi Surya Dewa maupun dari prajurit kerajaan bahu-membahu membangun benteng yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun. Dimulai dari pelabuhan, yang posisinya persis di ujung dari daratan Liba paling selatan, berdiri 2 buah tugu batu berwarna hitam legam setinggi 150 meter. Tugu yang sama besar dan sama kokohnya dengan tugu yang berdiri di wilayah
Pembangunan benteng super megah itu melibatkan banyak orang yang memiliki kekuatan tinggi, terutama prajurit kerajaan. Sehingga dalam waktu singkat, semuanya dapat terselesaikan dengan cepat. Apalagi sang desainer sudah pernah membuatnya di wilayah Dukmun, tentu untuk membuat yang kedua kalinya akan menjadi jauh lebih mudah. Selain itu, keterlibatan Jenderal Pon, Master Sernenge, dan Tetua Matanai dalam penggunaan kekuatannya untuk menyebarkan cairan perekat bagi batu baja negara sangat mempersingkat waktu. Luar biasa. Seru Master Sernenge ke arah benteng raksasa di depannya. Betapa tidak, benteng yang sebelumnya berada sekitar 15-an kilometer dari pantai, hanya memiliki tinggi 5 meter hingga 6 meter. Sedangkan benteng yang kini berada di depannya, tingginya mencapai 100 meter. Sekitar 20 kali lipat dari benteng Akademi Surya Dewa. Belum lagi ketebalan dan bahan yang digunakan adalah terlalu naif untuk membandingkannya. Menoleh ke arah Ketua Songgo, Master Sernenge bertanya dengan penasaran. Dari mana pangeran mendapatkan batu hitam aneh ini? Bab ke-270. Ketua Songgo benar-benar ingin mengutuk Master Akademinya saat ini. Entah yang keberapa kalinya dirinya menjadi sasaran pertanyaan tiap kali ada yang mengherankan dari murid Akademi Buana Raya itu. Tidak hanya Master Sernenge dan semua komponen Akademi Surya Dewa yang menatap takjub atas benteng yang kini berdiri megah di hadapan mereka. Prajurit kerajaan dan teman-teman Wahna dari Akademi Buana Raya juga tidak kalah kagumnya menatap benteng di depan mereka saat ini. Tapi, bagi para prajurit dan Jenderal Madya yang pernah ke benteng wilayah Dukmun, mereka tidak terlalu terkejut seperti yang lain. Meski begitu, tetap saja muncul pertanyaan di benak mereka masing-masing. Selain bahan yang digunakan, pertanyaan mendasar mereka adalah bentuk dari benteng itu sendiri. Dari mana pangeran utama bisa memiliki ide untuk membuat benteng semegah ini? Pada saat ini, di atas tugu yang berdiri di sebelah timur, Wahna berdiri seorang diri di tepi selatan, memandang ke arah laut lepas dengan tatapan kosong. Apa yang dia lihat tidak sama dengan apa yang dia pikirkan saat ini. Wahna masih terngiang dengan apa yang dilihatnya ketika dirinya dianggap meninggal oleh semua orang. Dari sekian banyak adegan yang dia saksikan ketika itu, ada satu adegan yang membuatnya penuh dengan pertanyaan. Adegan berdarah dengan banyak mayat bergelimpangan, selalu membayang di pelupuk matanya. Bukan mayat prajurit ataupun mayat iblis, melainkan mayat-mayat dari banyak orang, baik kultivator maupun orang biasa. Tidak peduli tua, muda dan anak-anak, mereka semua tergeletak bersimbah darah. Dan yang paling membuat pikiran Wahna terusik, suara permusuhan terhadap keluarga Ramu terdengar sangat jelas. Tetapi Wahna tidak melihat siapa orang yang berbicara itu, dan tidak mengenal suara siapa itu. Apakah keluarga Ramu memiliki musuh? Tapi siapa? Dan di mana? Kenapa? Apa masalahnya? Segudang pertanyaan muncul di benak Wahna. Tapi begitu mengingat adegan tentang keempat orang tuanya, baik kedua orang tuanya ketika masih di bumi maupun kedua orang tua di dunia atah berantah ini, hatinya bergetar menguatkan tekad. Suara ibunya seolah menjadi doa baginya. Suara tawa anak-anak seakan menjadi pemicu lubuk hatinya. Doa yang memicu dirinya untuk gentar menjadi lemah. Doa yang membuat dirinya ingin terus menjadi kuat. Kuat dan yang terkuat. Dengan mata memerah, tanpa sadar jari jemarinya mencengkram sisi batu baja neraka yang menjadi pagar lantai atas tugu. Tapi beberapa detik kemudian, Wahna dikejutkan dengan pelukan hangat seseorang dari belakangnya. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Dayu seketika. Menyapa dan melingkarkan kedua tangan di dada bagian bawah Wahna, memeluk punggung Wahna dengan lembut. Wahna tidak menjawab. Ia memegang kedua tangan Dayu yang kini melingkar di badannya. Dayu adalah gadis yang sangat berjasa bagi Wahna. Tanpa Dayu, mungkin keluarganya akan mendapat masalah ketika dirinya masih lemah, ketika dirinya belum menjadi apa-apa. Entah itu karena penawar racun perusak atau bukan, entah itu disengaja atau tidak, bagi Wahna, berkat Dayulah keluarganya kini terlindungi dari mara bahaya. Melepas kedua tangan Dayu yang masih melingkar erat di badannya, Wahna berbalik dan melihat wajah cantik Dayu yang matanya sudah memerah. Tapi sebelum Wahna dapat mengatakan sesuatu, Dayu sudah memeluknya dengan erat. Jangan pernah tinggalkan aku seperti itu. Aku takut. Aku sangat takut. Air mata Dayu kembali menetes, membasahi pipinya yang halus dan lembut. Wahna menghela napas. Ia memeluk balas pelukan Dayu dengan lembut, seraya mencium pelipis kiri Dayu. Tidak akan pernah, sahut Wahna lirih, tapi sorot matanya penuh dengan kebulatan tekad. Untuk beberapa saat, kedua remaja itu tetap berpelukan erat, seolah-olah melepas kerinduan karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Wahna melepas pelukan Dayu perlahan, lalu melangkah di belakang Dayu, melingkarkan kedua tangannya, memeluk Dayu dari belakang. Wahna menjulurkan kepalanya ke sisi kanan kepala Dayu, dagunya menempel pada bahu kanan Dayu. Apakah kamu suka pemandangan ini? Tanya Wahna mengalihkan fokus perhatian dari pikiran sedih. Dayu mengangguk, wajahnya merah merona. Ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan begitu hangat dan istimewa oleh Wahna. Bukan hanya dipeluk, tapi juga dicium. Meski hanya dicium di pelipis, tapi ketulusan dari ciuman itu dapat dirasakan oleh Dayu. Detik berikutnya, Dayu merasakan kedua tangan Wahna meraih kedua tangannya, merentangkannya ke samping. Pejamkan matamu. Suara lirih Wahna terdengar di telinga kanan Dayu. Dayu hanya mengikuti apa yang dikatakan pemuda yang telah membuatnya takut kehilangan. Lebih takut dari siapapun. Tidak lama berselang, Dayu merasakan sepai angin menerpa wajahnya. Meski Wahna belum mengatakan apapun agar dirinya membuka mata, dengan penasaran Dayu membuka sedikit kelopak mata kanannya. Ini indah sekali. Dayu berseru seketika, begitu mendapati dirinya telah melayang di atas laut, di mana Wahna menempel di punggungnya. Kamu suka? Tanya Wahna sambil tersenyum. Dengan cepat, Dayu membalikkan badan dan memeluk Wahna, mengangguk dengan wajah yang sudah merah semerah tomat. Tapi alangkah terkejut dan bahagianya Dayu. Tiba-tiba banyak bunga-bunga indah berjatuhan dari atas langit. Bunga-bunga itu penuh warna. Tidak ada warna yang mendominasi, semuanya merata. Bahkan semerbak wangi dari bunga kecil yang berjatuhan itu dapat tercium di hidung. Menatap Wahna lekat-lekat, air mata Dayu mengalir seketika itu juga tanpa suara. Terima kasih. Mengatakan itu Dayu memeluk Wahna dengan erat, lebih erat dari sebelum-sebelumnya. Wahna hanya tersenyum hangat, memeluk balas seraya membelai
langit. Lebih dari 15 menit berpelukan dengan hujan wangi bunga. Wahna dan Dayu mendarat perlahan di lantai atas tugu sebelumnya. Wahna sedikit tertegun begitu melihat Nindi telah berdiri dari lubang tangga lantai di bawahnya. Bukan sorot mata marah yang ditampakkan pada tatapan Nindi, melainkan ekspresi penuh harap yang ditunjukkan pada raut wajahnya. Sebelum Wahna dapat membuka mulutnya, Dayu berlari kecil menghampiri Nindi. Meraih tangan kiri Nindi, menarik dan membawanya ke hadapan Wahna. Sekarang giliran Nindi untuk menikmati keindahan bunga, ucap Dayu menatap Wahna. Nindi langsung tersenyum bahagia. Bukan Wahna yang dipeluknya, melainkan Dayu yang berada di sisi kirinya. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Dia milik kita. Ingat, kita telah sepakat. Apapun yang terjadi, dia milik kita. Sahut Dayu dengan nada tegas. Wahna tercengang dengan apa yang dikatakan Dayu barusan. Dirinya, seorang laki-laki, sedang diakui secara penuh dengan percaya diri bahwa dia adalah milik mereka. Tepat di depan matanya. Ada apa dengan para gadis ini? Apakah mereka sudah gila? Wahna dibuat pusing sendiri di dalam pikirannya. Jika hal ini di bumi, ketika Wahna dan Dayu baru saja mendarat dan dilihat oleh Nindi, mungkin pada saat ini sedang terjadi keributan besar dengan jurus saling jambak-menjambak, saling mencakar dengan alunan caci maki satu sama lain. Tapi di dunia yang tidak jelas ini, Wahna melihat sebaliknya. Bahkan dirinya telah dijadikan sebagai sebuah kesepakatan milik bersama di antara mereka. 2 hari lagi berlalu, Wahna dan Jenderal pun telah meninggalkan medan perang menuju kota Takus bersama tuan kota dan para prajurit kerajaan, setelah singgah selama 1 hari di Akademi Surya Dewa. Dari 3.000 pasukan khusus, 2.000 diantaranya tetap berada di atas benteng. Mereka akan ditarik kembali ke istana bila prajurit kerajaan dalam pasukan tempur maupun pasukan elit tiba untuk menjaga benteng. Sedangkan 500 pasukan khusus lainnya tetap berada di Akademi Surya Dewa atas permintaan Wahna. Mereka akan ditarik kembali ke istana setelah 2 atau 3 bulan kemudian. Tugas mereka adalah membantu pemulihan Akademi Surya Dewa yang baru saja berperang. Meski tidak mengalami kerugian besar, tetap saja dampak dari peperangan akan menimbulkan berbagai efek negatif. Akademi Surya Dewa. Akibat peperangan yang baru saja terjadi, Akademi Surya Dewa telah kehilangan hampir 500.000 murid elit mereka. Hal ini benar-benar di luar perkiraan mereka, yang sebelumnya diprediksi akan mencapai setengah dari jumlah keseluruhan murid elit. Meski tergolong sedikit, dari jumlah keseluruhan yang berada pada angka 3 juta murid elit, tentu saja jumlah murid yang tewas telah menimbulkan kesedihan bagi orang-orang terdekat mereka. Sungguh tidak terduga bahwa yang menjadi dewa penolong akademi kita adalah seorang pangeran utama. Ucap Master Serngenye yang berdiri di teras aula, sambil memandang arah utara, arah di mana Wahna dan rombongan meninggalkan Akademi Surya Dewa dengan burung hitam raksasa. Ketua Matana yang mendengar ini juga menanggapi. Bukan hanya dalam perang sang pangeran utama membantu kita, tapi 500 pasukan khusus kerajaan juga diperbantukan untuk kita. Meski ini sementara, tapi sangat membantu dalam pemulihan. Ketua Panopoi juga turut berkomentar. Ia membuatku heran dan bertanya-tanya hingga saat ini. Apa sebenarnya kekuatan pangeran utama ini? Usianya masih sangat muda, tapi pancaran auranya seperti aura kaisar alam. Tapi agak unik dan sangat asing. Apakah mungkin pangeran utama telah berada pada tahap kasar alam? Ketua Songgo yang berada di sebelah Ketua Matanai mulai menerka-nerka tentang kekuatan pasti yang dimiliki Wahna. Sesaat sebelum ada tanggapan dari Ketua Matanai dan Master Serngenye maupun dari Ketua Panopoi, suara beberapa langkah kaki mendekat dari samping ruang aula. Salam, Master. Salam, Tetua. Sapa Bunsah dan Sanhu dengan membungkukkan badan sedikit. Jarken segera mendekat ke arah Master Serngenye. Ayah, ini rampasan perang dari pasukan Sanuda Peni dan pasukan Iblis. Saudara Wahna memberikannya padaku. Master Serngenye langsung terkejut. Jelas bahwa dia melupakan tentang banyaknya cincin penyimpanan yang masih melekat di jari pasukan musuh baik dari manusia maupun iblis. Mengambil segenggam cincin penyimpanan dari tangan Jarken, putra semata wayangnya itu, Master Serngenye menjatuhkan rahangnya begitu melihat isi dari beberapa cincin penyimpanan. Bagaimana tidak? Tumpukan batu tingkat rendah menggunung pada 50 cincin penyimpanan. Belum lagi dengan beberapa tanaman obat yang jumlahnya sangat fantastis. Dengan sumber dan sebanyak ini, maka dalam waktu kurang dari 1 tahun, kekuatan Akademi Surya Dewa akan meningkat dengan pesat. Bahkan, perang yang baru saja terjadi tidak akan berdampak apapun setelahnya.